Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1042, Hancurkan Arai. Pada saat ini, di Benteng Taitian, 4 pembudidaya negara surga juga bergerak. Mereka mengangkat satu tangan dan melemparkan senjata spiritual mereka sendiri. Orang tua dengan hidung botol dari Sekte Taiking merilis cermin lampu hijau dengan gambar beberapa jenis ikan terbang. Saat dia membuat gerakan, hantu tinju terbang keluar dari cermin. Mereka berkeliaran di kabut hitam seperti makhluk hidup dan melahap kabut hitam. Pria tua bermarga Fang dari Sekte Pekerjaan Alam mengeluarkan roda mekanis putih dan cerah dari tangannya. Dia meneriakkan, dan roda berubah menjadi cakram cahaya bundar. Semburan cahaya putih salju ditembakkan darinya ke kabut hitam. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar di kabut hitam, memperlambat aliran kabut hitam. Di depan pria parubaya dengan jubah sarjana dari Akademi Haoran, manik-manik ungu yang diselimuti kabut tergantung di depannya. Itu terus-menerus menembakkan angin ungu ke arah pemakaman hantu. Senjata spiritual pria kekar hitam Demon Mystic Sekte adalah batu hitam di punggungnya. Itu telah tumbuh hingga ukuran 300 meter seperti gunung kecil, 3 rune hijau raksasa tertulis di atasnya. Lingkaran-lingkaran cahaya hijau muncul di udara dan melesat ke segala arah. 4 pembudidaya negara surga bergabung untuk melemparkan senjata spiritual mereka. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari serangan 1000 murid. Kabut hitam yang stabil mulai berjatuhan lagi. Di luar benteng Taitian, para jenderal hantu dengan cepat melantunkan dan menyalurkan ki hantu ke dalam bendera untuk menstabilkan arai pemakaman hantu. 8 pembangkit tenaga listrik negara celestial bertarung satu sama lain melintasi lapisan arai pemakaman hantu. Pada saat ini, semua orang di dalam dan di luar benteng memusatkan perhatian mereka pada benturan kekuatan spiritual yang intens, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sedikit suara retak dari tembok kota di sudut dekat dengan tanah. Sebuah celah kecil terbuka. Di dalamnya ada ruang kecil, Liu Ming dan 3 lainnya semua ada di sana. Tidak jauh di depan celah adalah tirai cahaya hitam dari arah pemakaman hantu, tetapi tempat ini dekat dengan tanah. Karena benturan kuat kekuatan spiritual di atas tembok kota, semua makhluk hantu melayang di udara. Tidak ada yang memperhatikan situasi di lapangan. Mereka berdiri diam di ruang seolah menunggu sesuatu. Pada saat ini, di udara tembok kota benteng, fantasi besar muncul di belakang 4 tetua negara surgawi. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kejam menyebar. Ruang itu bergetar karenanya. Senjata sihir mereka juga meledak menjadi cahaya seolah-olah mereka digosok. Menyerang. Di atas tembok kota, wakil tetua melihat bahwa 4 tetua negara surga melepaskan aspek fantasi mereka, dan mereka memerintahkan para murid di belakang mereka untuk bekerja sama dengan 4 tetua dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Untuk sesaat, siulan dan gemuruh bergema di langit benteng Taitian. Lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menghantam Ghost Burial Arai terus-menerus seperti badai. Udara hitam dari Arai secara bertahap hilang. Di luar Arai, para jenderal hantu buru-buru menyalurkan ki hantu ke dalam Arai di bawah. Selain itu, kapten hantu lainnya juga memimpin hampir 10.000 elit pasukan hantu untuk menyalurkan ki hantu ke dalam barisan. Di ruang di bawah tembok kota benteng Taitian, Liu Ming dan yang lainnya mendapat petunjuk. Sekarang, saat berikutnya, retakan di tembok kota meluas ke ukuran tinggi seseorang, lalu 4 orang keluar melaluinya. Liu Ming melepaskan udara hitam untuk menutupi mereka. Di bawah penutup udara hitam, mereka berempat bersinar dengan berbagai cahaya. Liu Ming melemparkan dis yang bersinar dengan cahaya putih. Itu diukir dengan beberapa pola aneh dan banyak rune yang dalam. Saat dia melantunkan, dis menembakkan sinar cahaya putih ke kabut hitam di depan. Kabut hitam perlahan menghilang di bawah cahaya putih. Dis ini adalah senjata rahasia untuk memecahkan pesona yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua berhidung botol. Itu mirip dengan Break Army Basket yang dia pinjam dari Hao Yue Tongzi, tapi itu masih sedikit kalah dengan senjata sihir asli. 3 lainnya juga mengeluarkan harta pemecah pesona yang diberikan oleh para tetua mereka. Wanita berkerudung dari Demon Mystic Sekte memegang kuali perunggu kecil di tangannya, pria berotot dari Akademi Haoran melepaskan kerucut pendek dengan cahaya dingin, pemuda yang tampak jujur dari Sekte Pekerjaan Alam memiliki boneka rubah hijau hitam di bahunya. Matanya memancarkan 2 gelombang cahaya hijau, terlihat mirip dengan sinar cahaya putih yang diluncurkan oleh cakram putih Liu Ming.
Di bawah penyaluran harta pemecah pesona, kabut hitam secara bertahap menjadi tipis. Di atas tembok kota di atas, fluktuasi kekuatan spiritual yang hebat terus berlanjut. Seluruh arai pemakaman hantu berkedip dengan berbagai lampu. Semua orang di dalam dan di luar barisan sangat marah, hampir jatuh ke dalam keadaan gila. Gerakan kecil Liu Ming dan yang lainnya tidak mencolok. Di udara, lelaki tua bermarga Fang of Nature Worksek itu berteriak marah. Dia mengubah gerakan, dan roda mekanik putih berubah menjadi naga putih salju sepanjang 30 meter yang menabrak tirai cahaya hitam dengan keras. Selain itu, aspek pantasem di atas lelaki tua itu adalah sosok besar yang tingginya 300 meter. Tinjunya juga memadatkan cahaya kuning yang menyilaukan, meninju tirai cahaya hitam dengan kuat. Setelah setiap pukulan, udara hitam akan menyebar banyak. Namun, tidak peduli berapa banyak udara hitam yang tersebar, ada udara hitam tak berujung yang mengisinya. Di luar arai pemakaman hantu, 4 jenderal hantu tampak sedikit jelek saat ini. Menghadapi serangan panik dari pembudidaya manusia, mereka hanya bisa menstabilkan susunan yang terbaik. Situasi tampaknya menemui jalan buntu. Pada saat ini, kabut hitam di depan Liu Ming dan 4 lainnya menjadi jauh lebih lemah karena serangan hiruk-pikuk dari atas dan serangan terus-menerus dari harta pemecah pesona. Mereka saling memandang dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Mereka terus menyalurkan harta di tangan mereka. Liu Ming menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah di piringan putih. Begitu pola aneh pada piringan bersinar, cahaya putih pemecah pesona menjadi 2 kali lebih besar. Kuali perunggu kecil di tangan pembudidaya wanita terselubung dari Demon Mystic Sect tumbuh beberapa kali lebih besar. Rune hijau seukuran kepalan tangan dan menabrak tirai cahaya hitam. Setiap rune, yang mengenai tirai cahaya hitam, membuatnya bergetar. Kerucut pendek di tangan pria kekar dari Akademi Haoran bersinar terang. Bayangan kerucut ditembakkan pada titik tirai cahaya hitam. Boneka berbentuk rubah sekte pekerjaan alam mengeluarkan suara berderak, lalu mata hijau seukuran kepalan tangan muncul di dahinya. Sinar cahaya hijau tebal ditembakkan darinya. Di bawah serangan bersama mereka, tirai cahaya hitam berfluktuasi seperti riak air. Tirai cahaya hitam perlahan menjadi tipis saat lingkaran udara hitam menghilang. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat Liu Ming dan yang lainnya menyerang bersama, meskipun kabut hitam semakin tipis, masih butuh banyak waktu untuk melewatinya. Di atas tembok kota, meskipun serangan hiruk-pikuk masih berlanjut, momentumnya telah turun dibandingkan dengan barusan. Arai ini bahkan lebih sulit untuk dihancurkan dari yang diharapkan. Akan berbahaya untuk menundanya lebih lama lagi. Karena sudah sampai pada titik ini, kita semua seharusnya tidak lagi menyembunyikan kekuatan kita. Pria muda berjubah kuning dari Sekte Pekerjaan Alam melirik yang lain dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah berbicara, dia mengeluarkan manik kuning pucat seukuran kepalan tangan, yang merupakan pelet aslinya. Liu Ming melihat bahwa pelet asli memiliki 9 lubang di atasnya, itu adalah pelet asli 9 lubang. Pelet asli pemuda yang tampak jujur itu melintas dan menyatu dengan hati boneka rubah. 3 mata boneka rubah tiba-tiba membesar sedikit, dan 3 sinar cahaya bergabung menjadi satu dan menghantam tirai cahaya hitam dengan keras. Pria kekar dan pembudidaya wanita bercadar, setelah sedikit ragu, juga meludahkan pelet asli mereka dan menyalurkan harta pemecah pesona di tangan mereka. Mata Liu Ming bergerak sedikit, dan dia menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya. Dia tidak memiliki pelet nyata untuk menggosok dis di tangannya, jadi dia hanya bisa mencoba cahaya keemasan CR. Udara hitam terbang keluar dari tas pemulihan jiwa, lalu kalajengking perak mendarat di bahunya. Saat Liu Ming hendak berkomunikasi dengan pikiran surgawi, dia terkejut setelah melihat penampilan CR. Cangkang perak mengkilap CR sekarang mengalir dengan kilau seperti cairan perak, dan tubuhnya tampak lebih ramping dari sebelumnya. Ada lingkaran pola emas spiral di 2 penjepit raksasanya. Tanda jengger emas di dahinya juga memancarkan cahaya keemasan yang lebih terang. Liu Ming tidak percaya setelah merasakan aura CR. 72 kristal kekuatan spiritual ungu di tubuh CR telah mengembun bersama, membentuk bola kristal ungu yang terus berputar sedikit. CR, bagaimana kabarmu? Liu Ming bertanya dengan pikiran surgawi tak percaya. Tuan, saya juga tidak tahu. Setelah menelan banyak daging makhluk hantu baru-baru ini, saya berada dalam keadaan linglung di kantong pemulihan jiwa selama beberapa hari terakhir. Entah bagaimana,
Saya menerobos negara pelet Sudo begitu saja. Xier masih tampak kacau saat dia menjawab. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dahulu kala, Xier mencapai puncak periode kristalisasi. Setelah melahap telur si Chen, dia melahap banyak makhluk hantu real pelet state. Tidak aneh jika dia maju ke negara pelet Sudo. Dia jelas senang dengan berita itu, tetapi lebih penting untuk memecahkan susunan sekarang. Bab 1043, Intersepsi. 3 murid real pelet state lainnya melirik Xier yang berdiri di bahu Liu Ming dengan heran. Melihat bahwa itu hanyalah hewan peliharaan spiritual makhluk hantu dari negara pelet Sudo, mereka dengan cepat memalingkan muka. Pada saat ini, tanda jengger emas di dahi Xier tiba-tiba menyala, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar. Melihat ini, Liu Ming sangat gembira. Setelah Xier maju ke Sudo pelet state, cahaya kokskom emas jauh lebih menyilaukan dari sebelumnya. Saat berikutnya, semua cahaya keemasan menyatu menjadi sinar tebal yang ditembakkan ke tirai cahaya hitam. Kabut hitam meleleh seperti es menghadapi api. Efeknya bahkan lebih besar dari 4 senjata pemecah pesona. Pria muda yang tampak jujur dari Sekte Pekerjaan Alam memberi Xier tatapan terkejut. Dia melirik tanda jengger emas. Yang lain sama terkejutnya dengan pemuda yang tampak jujur itu, tapi ini bagus untuk pihak mereka, jadi mereka juga terus menyalurkan serangan mereka. Di bawah dukungan cahaya keemasan Xier, tirai cahaya hitam penyok dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 5 inci, 4 inci, 3 inci. Akhirnya, tirai cahaya hitam bergetar hebat, membuka lubang 1 meter. Udara hitam di sekitar lubang berjatuhan seolah berusaha menutup kembali lubang itu. Lari sekarang. Anak muda yang tampak jujur itu mendengus, lalu dia terbang keluar dari lubang. 2 lainnya mengikuti di belakang dengan cermat. Liu Ming mengambil Xier dan melihat kembali ke benteng, lalu dia melewati tirai cahaya hitam. Saat tubuhnya terbang keluar dari lubang itu pulih dengan "Pom". Begitu mereka berempat kabur dari Ghost Burial Arai, mereka tidak berani tinggal dan langsung berpencar ke berbagai arah. Saat memecahkan arai pemakaman hantu, karena susunan ini mengisolasi fluktuasi kekuatan spiritual dan pasukan hantu tertarik oleh serangan mengejutkan dari dalam, tidak ada yang menemukan bahwa mereka telah melarikan diri darinya. Dalam sekejap mata, mereka lolos dari pengepungan pasukan hantu. Namun, tepat ketika Liu Ming merasa lega, dia tiba-tiba merasakan denyutan seolah-olah sedang ditatap oleh monster raksasa. Coba lari. Teriakan keras datang dari langit. Tekanan spiritual yang kuat mengejutkan mereka berempat. Saat berikutnya, bayangan cakar raksasa seukuran 1 akre menyerang dari atas ke masing-masing kepala mereka. 4 jenderal hantu memanipulasi bendera di 1 tangan sambil meraih ke arah Liu Ming dan yang lainnya. Petik 2. Mata Liu Ming berkilat. Selama mereka melarikan diri dalam jarak tertentu, para jenderal hantu negara surgawi ini tidak akan dapat mengejar mereka karena mereka harus mempertahankan barisan. Bahkan jika para pengejar berada di real pelet state, mereka sama sekali tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Dia segera memberi isyarat. Sosoknya kabur dan berubah menjadi 4 hantu yang berlari ke arah yang berbeda. Saat lembut terdengar, telapak tangan merah raksasa yang mengejar Liu Ming berhenti sejenak di udara. Setelah itu berubah menjadi 4 dan ditekan pada 4 hantu. Yang diinginkan Liu Ming adalah jeda ini. Ledakan keras. Sebelum 4 telapak tangan besar bisa jatuh, 4 hantu yang diubah oleh Liu Ming telah terbang keluar dari jangkauan serangan. Dalam ilusi murid iblis ilusi, dia telah mensimulasikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan Thunder Biskin. Menghadapi telapak tangan raksasa para pembudidaya surga, dia bisa beradaptasi dengan mudah. Murid dari 3 sekte lainnya juga yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Saat mereka telah bersiap untuk itu, mereka menghindari serangan dari 3 jenderal hantu tanpa mengalami kerusakan. Segera setelah itu, Liu Ming melambaikan 1 tangan, dan cahaya pedang ungu keluar dari lengan bajunya. Dia mengendarai lampu pedang ungu dan berlari sejauh ratusan meter. 3 lainnya juga menggunakan cara mereka sendiri untuk lari ke 3 arah. Pada saat yang sama, di dalam benteng Taitian, lelaki tua bermarga Fang dan 3 lainnya tidak dapat melihat situasi spesifik Liu Ming dan yang lainnya di luar arai pemakaman hantu, tetapi mereka menyalurkan hantu aspek pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Serangan yang kuat membuat seluruh Ghost Burial Arai bergetar dengan lampu warna-warni lagi. Di atas barisan,
Jenderal hantu berambut hijau dengan pelindung tulang melihat keempat lampu pelarian yang menjauh, tatapan brutal melintas di matanya. Seorang junior manusia berlari di bawah hidungnya, bagaimana mungkin tidak marah? Sosoknya bergerak saat hendak mengejar. Kemen, hentikan, lindungi Arai terlebih dahulu. Suara lelaki tua berwajah hijau itu terdengar di telinga jenderal hantu berambut hijau. Mereka nyaris tidak menahan susunan di bawah serangan terus-menerus dari para pembudidaya manusia di dalam benteng. Jika satu dari mereka pergi, arai pemakaman hantu akan ditembus. Jenderal hantu dengan pelindung tulang akhirnya berhenti. Setelah jeda sesaat ini, Liu Ming dan yang lainnya telah berubah menjadi 4 titik cahaya dan menghilang di kejauhan. Keempat orang ini pasti memiliki rencana untuk melarikan diri dari benteng Taitian. Apakah tidak apa-apa membiarkan mereka pergi begitu saja? Jenderal hantu dengan pelindung tulang berkata dengan sedikit enggan. Bahkan jika kita mengirim seseorang untuk mengejar sekarang sudah terlambat. Pria tua berwajah hijau itu berkata. Melihat ke arah yang mereka tuju, seharusnya ke 4 kota umat manusia. Xuan Yang, segera beritahu orang-orang yang mengepung 4 kota tentang situasi ini dan biarkan mereka mengirim seseorang untuk menangani 4 junior ras manusia ini. Jenderal hantu dengan alis merah tersenyum dingin, menoleh dan berkata kepada Kapten hantu dengan baju besi berat merah di sampingnya. Itu setuju, mengeluarkan benda persegi hitam seukuran telapak tangan dan meluncurkan simbol padanya. Arai cahaya hitam menyala. Jenderal hantu dengan baju besi tulang melihat ke arah mereka melarikan diri, lalu mengambil napas dalam-dalam dan fokus untuk menstabilkan arai pemakaman hantu. Di atas gunung rendah lebih dari 10.000 mil di timur benteng Taitian, cahaya pedang ungu melesat dari kejauhan. Itu berhenti, dan sosok Liu Ming muncul darinya. Liu Ming menoleh dan melihat ke arah belakang dengan sedikit kontemplasi. Dia melambai dan mengambil pedang roda pahit, lalu dia bergegas menuju kota cahaya emas dalam awan hitam. Benteng Taitian dan kota cahaya emas berjauhan. Terakhir kali dia berangkat dari Golden Light City ke benteng Taitian memakan waktu sekitar 2 hari, tapi kali ini dia terburu-buru, jadi hanya butuh 1 hari 1 malam untuk terbang lebih dari setengah jarak. Ketika awan hitam terbang di atas gunung yang rendah, tiba-tiba garis hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gunung di bawahnya, menutupinya seperti tetesan air hujan. Di awan hitam, wajah Liu Ming berubah muram. Dia melambai dan melepaskan Bitter Well Sword. Itu berkedip dan berubah menjadi roda pedang ungu, menghalangi di depannya. Suara logam yang menusuk meledak. Garis hitam pekat dihancurkan oleh roda pedang. Di atas gunung di bawah, 2 lampu pelarian hitam terbang keluar dan berhenti 300 meter di depan Liu Ming. Ada 2 kapten hantu. Salah satunya kekar dan mengenakan baju besi hitam tebal, yang lainnya mengenakan jubah hitam dan memegang payung hitam. Pedang terbang ungu, seharusnya orang ini. Kapten hantu dengan baju besi hitam melirik pedang roda pahit dan berkata dengan dingin. Hanya manusia junior di negara pelet Sudo, mereka benar-benar mengirim kita bersama. Hanya pada waktunya aku bisa melenturkan ototku. Anda tidak perlu melakukan apapun. Kapten hantu kekar lainnya memandang Liu Ming dengan jijik. Cahaya hitam menyala, dan tombak tulang sepanjang 3 meter muncul. Yin Qi yang menusuk tulang menyembur keluar dari tombak. Teriakan keras. Kapten hantu kekar menghentakkan kakinya dengan keras, dan dia menyerbu ke arah Liu Ming seperti panah hitam. Liu Ming dengan tenang menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya dengan 1 tangan, dan sier yang terbungkus cahaya keemasan terbang di depannya. Kapten hantu kekar melihat bahwa itu hanyalah makhluk hantu dari negara pelet Sudo, ia mendengus dingin. Tombak tulang meledak menjadi cahaya hitam. Itu mengguncang lengannya dan meluncurkan bayangan tombak hitam pekat. Kalajengking tulang menyilangkan penjepitnya, dan tanda jengger emas menembakkan sinar keemasan ke bayangan tombak. Kapten hantu dengan baju besi hitam yang berdiri di kejauhan sedang menonton pertempuran dengan tangan terlipat, tetapi saat sier memancarkan sinar emas, itu benar-benar terkejut. Sebelum bisa bereaksi, ada semburan suara mendesis. Begitu bayangan tombak hitam pekat menyentuh cahaya keemasan, itu menghilang ke udara tipis. Mata Kapten hantu kekar juga melebar beberapa kali pada saat cahaya keemasan muncul. Itu meraung dan mundur seolah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Tepat pada saat ini, Liu Ming muncul di belakangnya dengan susah payah, lalu cahaya pedang ungu sepanjang 30 meter diluncurkan. Kapten hantu kekar tidak bisa lagi bergerak di udara.
Pada saat kritis ini, ia meludahkan cakram bundar hitam putih di depannya. Dis berputar dan melepaskan kabut hitam putih, yang terkondensasi menjadi pusaran hitam putih seukuran rumah. Hisap yang kuat mencoba melahap cahaya pedang ungu. Wajah Liu Ming tanpa ekspresi. Dia mengguncang lengannya, dan dua naga kabut hitam sepanjang lebih dari 30 meter masuk ke pusaran. Dengan suara teredam, pusaran hitam putih tiba-tiba bergetar, kehilangan separuh kecemerlangannya. Segera setelah itu, cahaya pedang ungu yang diubah oleh pedang roda pahit menebas dengan guntur yang berderak. Swoosh! Pusaran hitam putih dan piringan aneh di belakangnya terpotong menjadi dua. Cahaya pedang ungu terus berputar di sekitar Kapten Hantu Kekar, menebasnya menjadi beberapa bagian. Armor hitamnya pecah seperti hiasan. Mereka bertarung satu sama lain hanya beberapa detik, kemudian Kapten Hantu Real Pellet State terbunuh seketika. Bab 1044, Pertempuran di Bawah Kota. Liu Ming memanggil kembali pedang roda pahit dengan satu tangan, lalu dia melirik Kapten Hantu lainnya. Tidak jauh dari sana, Kapten Hantu berbaju besi hitam itu masih terpana melihat pemandangan itu. Ketika Liu Ming melihat ke atas dengan tatapan dingin, pikirannya kembali. Teror di matanya berubah menjadi niat membunuh. Payung hitam terbuka dengan penutup, lalu berputar dan melepaskan sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi Liu Ming dan kalajengking tulang. Ketika sutra hitam muncul, ia membungkus dirinya dengan udara hitam dan kabur tanpa berpikir. Cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia menjentikkan 10 jari dan meluncurkan ki pedang spiral ungu. Selusin busur petir diringkas menjadi jaring petir ungu. Pada saat berikutnya, sutra hitam di seluruh langit menabrak jaring satu demi satu. Bas! Petik 2. Di bawah busur petir ungu, sutra hitam tiba-tiba berubah menjadi untaian udara hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Liu Ming berkedip, dan dia berlari menembus sutra hitam seperti hantu, muncul 30 meter di belakang Kapten Hantu. Dia mengetuk dengan satu tangan, dan pedang roda pahit berubah menjadi cahaya pedang ungu sepanjang 60 meter dan berteleportasi di atas Kapten Hantu. Memotong. Dengan teriakan nyaring, Bitterwell Sword yang terbungkus busur petir ungu menebas. Kapten Hantu telah kehilangan ketenangannya. Itu meludahkan senjata spiritual berbentuk pesawat ulang-alik berwarna coklat tua. Permukaannya bening seperti cermin. Dengan suara dentang, cahaya pedang roda pahit bertabrakan dengan senjata spiritual berbentuk pesawat ulang-alik, menjatuhkan senjata spiritual berbentuk pesawat ulang-alik. Kapten Hantu juga melambat setelah penundaan ini. Pada saat ini, Liu Ming memudar di depannya. Dia mengguncang kedua tangan dan meluncurkan dua naga kabut hitam. Kapten Hantu hendak bertahan dengan payung hitam, tetapi perubahan lain terjadi. Setelah suara dengungan, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, menutupi radius 30 meter di sekitar Kapten Hantu. Itu adalah Sier yang berhasil diam-diam. Dalam sekejap, tubuh Kapten Hantu itu mengeluarkan asap hitam yang terkena cahaya keemasan, memperlihatkan tatapan yang menyakitkan. Pada saat ini, dua naga kabut yang mendekat meledak bersamaan, mengerumuni Kapten Hantu dengan cahaya hitam. Cahaya pedang ungu melesat ke dalam cahaya hitam dengan kilat. Setelah beberapa detik, cahaya pelarian hitam keluar dari gunung rendah dan terbang menuju kota cahaya emas. Selain Liu Ming, 3 murid lainnya juga menghadapi serangan dalam perjalanan kembali ke kota masing-masing. Namun, mereka dikalahkan di antara para pembudidaya Real Pellet State. Jenderal Hantu salah menilai kekuatan mereka yang sebenarnya. Ketika mereka menghadapi krisis hidup, cara mereka bahkan lebih tidak terduga. Tentara hantu yang mencegat terbunuh atau kehilangan jejak sosok mereka. Setengah hari kemudian, di luar Golden Light City, tentara hantu terus menyerang kota cahaya emas, tetapi skalanya telah melemah. Sebagian besar pasukan hantu hanya mengepung kota dan tidak melancarkan serangan. Saat ini, dua lampu pelarian hitam datang dari barat dengan kecepatan tinggi. Di pasukan hantu di sebelah barat Golden Light City, seorang kapten hantu bertanduk satu menyambut dua lampu pelarian. Lampu pelarian hitam memudar perlahan, dua kapten hantu yang baru saja dibunuh Liu Ming muncul. Haha, kalian berdua kembali begitu cepat. Sudahkah Anda membunuh junior manusia yang diinginkan Penatua Sitian? Jenderal hantu bertanduk satu itu melirik mereka dan berkata sambil tertawa. Itu hanya pembudidaya Pseudo Pellet State belaka. Bagaimana kita berdua bisa kalah? Ini adalah trofi kami.
Pedang ungu muncul dengan kilatan di tangan Kapten Hantu Kekar itu sambil berkata dengan bangga. Kapten Hantu berbaju besi hitam tidak berbicara. Di mana para jenderal? Lebih baik melaporkan masalah ini kepada mereka. Kapten Hantu Kekar melirik awan hitam di atas kota cahaya emas. Muridnya menyusut sedikit. Mereka menyebarkan taktik di selatan kota. Saya pikir Anda harus melapor nanti. Kapten Hantu bertanduk satu melambaikan tangannya dan berkata. Kapten Hantu Kekar dan Kapten Hantu berbaju besi hitam mengangguk dan bergerak menuju kota cahaya emas. Kapten Hantu bertanduk satu itu sedikit mengernyit. Mereka telah siap terbang sejauh 30 meter seolah-olah mereka sedang terburu-buru. Tunggu, berhenti. Kapten Hantu bertanduk satu itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia berteriak dengan cemas. Mereka tidak berhenti, dan kecepatan mereka lebih cepat. Tentara hantu di sekitarnya jelas belum bereaksi. Sebagian besar dari mereka menatap kosong ke Kapten Hantu Kekar dan Kapten Hantu berbaju besi hitam. Apa yang kalian semua tunggu? Dua ini palsu-palsu, hentikan mereka. Kapten Hantu bertanduk satu itu berteriak dengan cemas. Pada saat yang sama, ia juga mengejar dengan tergesa-gesa. Dengan teriakan Kapten Hantu bertanduk satu, pasukan hantu di sekitarnya langsung bereaksi. Karena ini adalah kamp pasukan hantu, tidak ada yang melancarkan serangan yang kuat. Mereka baru saja menerkam kedua penipu. Adegan itu sedikit kacau untuk sementara waktu. Bodoh, jangan pergi sekaligus. Kapten Hantu bertanduk satu berteriak putus asa. Kapten Hantu Kekar itu tentu saja adalah Liu Ming yang menyamar dengan Morph Cloak. Pada saat ini, senyum licik muncul di wajahnya. Dia berubah menjadi 4 sosok dan menghilang ke dalam pasukan hantu di sekitarnya dengan Kapten Hantu berbaju besi hitam. Hilangnya target langsung membuat pasukan hantu tercengang. Kapten Hantu bertanduk satu itu terbang ke atas dan melihat ke bawah ke udara. Tentara hantu di bawah masih dalam kekacauan. Mereka bisa membedakan siapa penipu di antara kerumunan. Namun, Kapten Hantu bertanduk satu tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini. Di tepi kekacauan, sesosok hitam berlari keluar dan pergi ke arah Golden Light City. Kapten Hantu bertanduk satu meludahkan sinar hitam ke sosok hitam itu. Pada saat ini, boom! Lusinan lampu dari berbagai mantra, senjata sihir, senjata spiritual, juga meledak ke arah sosok hitam itu pada saat bersamaan. Banyak letnan hantu, yang bereaksi cepat, juga melancarkan serangan jarak jauh. Bagaimanapun, sosok itu telah meninggalkan pasukan hantu, jadi tidak perlu khawatir melukai sekutu mereka secara tidak sengaja. Puluhan lampu menyerbu sosok hitam itu. Serangkaian ledakan keras terdengar. Ada keributan di barat pasukan hantu, jadi pengepungan kota secara alami melambat. Seseorang di tembok barat dengan cepat menyadari situasinya. Apa yang sedang terjadi? Di atas tembok Golden Light City, seorang Kapten Real Pellet State melihat situasi dengan keraguan. Seseorang tampaknya membuat masalah di pasukan hantu. Kata pembudidaya Real Pellet State lainnya. Musuh pasukan hantu pastilah seorang kultivator ras manusia. Cepat dan beritahu dua sesepuh negara surgawi. Mungkin itu utusan dari kota-kota besar lainnya. Begitu perintah dibuat, seseorang terbang menuju menara di kota. Pada saat yang sama, di sisi barat Golden Light City, rangkaian ledakan perlahan mereda, memperlihatkan tanah yang diadu. Apakah dia mati? Seorang letnan hantu berkata dengan tidak yakin. Bahkan kultivator Real Pellet State tidak bisa selamat dari serangan gabungan kita. Letnan hantu lainnya segera berteriak. Saat berbicara, asap dari ledakan menghilang, memperlihatkan sosok hitam tergeletak di tanah, tetapi telah pecah menjadi beberapa bagian. Melihat keadaan yang menyedihkan, sepertinya sudah mati. Melihat ini, Kapten Hantu bertanduk satu menghela nafas lega. Pada saat ini, angin hitam muncul di udara. Sosok yang luar biasa tinggi mengenakan baju besi perak dan jubah merah muncul dari udara tipis. Itu adalah Jenderal Hantu Celestial State yang memimpin pengepungan di Golden Light City. Setelah Jenderal Hantu berbaju zirah perak muncul, wajahnya berubah muram. Itu melirik ke tempat kosong yang jauh. Itu berteriak dan mengangkat satu tangan. Telapak tangan hitam raksasa seukuran akre ditekan dari atas. Bersenandung, tangan raksasa membuat ruang penuh dengan riak. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi, dan sesosok hitam muncul. Menghadapi tangan raksasa di atas kepalanya, sosok hitam itu masih terus berlari menuju Golden Light City.
Sosok ini adalah Liu Ming. Masih mencoba untuk pergi. Cahaya dingin melintas di mata Jenderal Hantu Negara Surgawi. Rune merah terang besar muncul di telapak tangan hitam raksasa, membuat hantu tangan raksasa itu beberapa kali lebih besar. Udara terkompresi membuat suara mencicit. Sebelum menyentuh tanah, sudah ada riak di tanah. Liu Ming terkejut. Armor perak muncul di tubuhnya, lalu dia mendongak dan memukul kedua tinjunya ke telapak tangan raksasa yang jatuh. Raungan naga dan harimau bergema di angkasa. Aura hitam diluncurkan dari lengan Liu Ming berubah menjadi 5 naga kabut hitam dan harimau. Setiap naga dan harimau kabut hitam berukuran 30 meter. Sisik dan rambut tampak jernih dan hidup. Mereka mengembun menjadi kepalan hitam puluhan meter dan bergegas. Ledakan. Tangan raksasa udara hitam dan bayangan tinju hitam bertabrakan bersama. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Tinju hitam itu hancur, tangan raksasa udara hitam masih terus jatuh dengan tekanan yang sangat besar. Pada saat terakhir, Liu Ming berbelok sedikit ke satu sisi, dan dia terbang dengan tidak stabil seperti layang-layang dengan tali putus. Jenderal Hantu Celestial State di udara juga mengerang dan mundur selangkah. Di telapak tangan raksasa, sebuah lubang besar juga terbuka di atasnya, lalu roboh dengan keras. Bab 1045, siap melawan. Liu Ming terguling puluhan meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia menyemburkan beberapa suap darah dengan wajah pucat. Jenderal Hantu Negara Surgawi terkejut. Tidak disangka bahwa pembudidaya manusia negara Pelet Sudo, yang telah menerima pukulan hampir penuhnya, hanya memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya berubah serius. Itu melambai dan meraih ruang di atas Liu Ming. Suara mendengung datang dari udara, mengaduk embusan angin. Untaian lampu kristal hitam muncul dan memadat menjadi kapak hitam raksasa seukuran rumah. Itu sedikit bergetar dan menyerang dari atas Liu Ming. Tekanan spiritual yang tajam dan berat meledak, dan bahkan ruang di dekatnya pun terpelintir dan terdistorsi. Lingkaran ombak bisa dilihat dengan mata. Tekanan spiritual langsung bekerja pada Liu Ming, menyebabkan tubuhnya tenggelam tiba-tiba. Dia merasa otot dan tulangnya akan meledak di saat berikutnya. Liu Ming terkejut. Dia akan bergerak ketika cahaya putih melesat dari arah Golden Light City, mengenai kapak hitam dengan cepat. Lampu hitam dan putih tiba-tiba meledak ke segala arah. Liu Ming adalah yang paling dekat dengan pusat ledakan. Dia membungkus dirinya dengan udara hitam untuk melindungi dirinya dari ledakan itu. Pada saat ini, dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas bahwa dalam cahaya putih ada cincin giok putih berukuran hanya sekitar 3 meter. Itu mengepul seperti hidup. Itu adalah senjata ajaib. Di tembok kota barat kota cahaya emas, lelaki tua bermarga Yao berdiri melawan angin dan menghadap Jenderal Hantu Negara Surgawi dari kejauhan. Pria tua bermarga Yao meluncurkan simbol, dan cincin giok putih itu meledak dengan cahaya putih, memantul dari kapak hitam raksasa. Cahaya putih meletus dari cincin giok dan membungkus Liu Ming. Liu Ming buru-buru meluncurkan simbol ke mayat yang rusak berjubah hitam, lalu kembali dalam cahaya kemasan. Di dalam cahaya kemasan ada jimat emas pucat, yang merupakan jimat tentara sorban kuning. Liu Ming telah lama terampil menggunakan jimat tentara sorban kuning sebagai pengganti. Itu benar-benar berperan hari ini. Saat berikutnya, Liu Ming terbawa oleh cincin giok putih. Jenderal Hantu tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Terima kasih Penatua Yao. Di tembok kota, Liu Ming menyingkirkan jimat prajurit sorban kuning, berbalik dan membungkuk kepada lelaki tua bermarga Yao. Pria tua bermarga Yao itu memalingkan muka dari tangan Liu Ming, melambaikan tangannya sedikit, lalu melihat ke luar kota. Di udara di luar kota, Jenderal Hantu berbaju zirah perak mengerutkan kening dan tidak melanjutkan pengejaran. Itu melambai dan mengambil kapak hitam raksasa ke tangannya. Pada saat yang sama, pasukan hantu yang mengepung Golden Light City juga perlahan mundur dengan beberapa tanduk panjang. Pria tua bermarga Yao melihat bahwa pasukan hantu di luar kota untuk sementara mundur, dia menghela nafas lega. Dia berbalik dan hendak menanyakan sesuatu ketika lampu abu-abu menyala. Seorang pria parubaya berambut abu-abu muncul. Itu adalah Penatua Wei. Kakak Yao. Pria parubaya berambut abu-abu itu menyapa pria tua bermarga Yao, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Liu Ming. Salam untuk Tetua Agung. Liu Ming segera membungkuk. Aku ingat namamu adalah Liu Ming. Anda dikirim ke benteng Taitian beberapa waktu lalu. Pria parubaya berambut abu-abu memandang Liu Ming dengan sedikit keraguan di wajahnya.
Ini aku memang. Kali ini, saya diperintahkan oleh Penatua Peng untuk melaporkan sesuatu yang penting kepada Tetua Agung. Liu Ming berkata dengan hormat. Meskipun lelaki tua bermarga Yao dan lelaki parubaya berambut abu-abu itu memiliki beberapa tebakan samar di hati mereka, mereka masih terkejut dengan kata-kata itu. Sekarang seluruh kota cahaya emas hampir sepenuhnya memutuskan kontak dengan dunia luar, dan bahkan kehilangan kontak dengan benteng Taitian. Meskipun mereka juga ingin mengirim murid untuk menerobos yang terkepung, mereka gagal karena berbagai alasan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ikuti aku. Pria tua bermarga Yao melepaskan cahaya putih dan membawa Liu Ming menuju menara di tengah kota. Pria parubaya berambut abu-abu dengan cepat menginstruksikan beberapa wakil tetua Real Pellet State di tembok kota, lalu dia juga mengikuti. Bukankah orang itu tadi Liu Ming? Di antara para murid yang menjaga kota, seseorang dengan cepat mengenali Liu Ming. Dalam 5 tahun terakhir, Liu Ming dianggap sebagai sosok terkenal di tentara cahaya emas, sehingga banyak orang mengenalinya. Bukankah dia dikirim ke benteng Taitian? Bagaimana dia bisa ada di sini? Apakah dia melarikan diri dari benteng Taitian? Para pembudidaya di sekitarnya sedang berdiskusi. Di sisi lain kota, Hao Yue Tongzi dan pria parubaya bermarga Gu saling memandang dengan ragu, tetapi sekarang Liu Ming dibawa pergi oleh para tetua lainnya, mereka tentu saja tidak tahu juga. Mengapa rekan muda magang Liu kembali? Di atas tembok kota, Min Rong, mantan Kapten Regu ke-7, menyaksikan Liu Ming dan dua tetua agung negara surgawi berjalan ke menara utama, dan bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah pimpinan tetua agung, Liu Ming langsung pergi ke ruang rahasia di menara utama. Pria tua bermarga Yao itu menjentikkan lengan bajunya dan memberikan mantra kedap suara. Oke, tidak apa-apa sekarang. Pria tua bermarga Yao itu berkata. Bagaimana situasi di benteng Taitian sekarang? Pria parubaya berambut abu-abu itu bertanya dengan tidak sabar. Benteng Taitian tiba-tiba diserang oleh pasukan hantu beberapa hari yang lalu. Untungnya, 4 tetua di kota bergabung untuk memulai Arai Taitian, yang nyaris tidak bisa mengusir tentara hantu. Sekarang seluruh kota disegel oleh Arai Pemakaman Hantu Pintu Suan. Semua pembudidaya di kota, termasuk 4 tetua, disimpan di dalam. Semua sinyal komunikasi di benteng terputus. Selain itu, ada 4 jenderal hantu di pasukan musuh. Liu Ming menjelaskan secara singkat situasi benteng Taitian. Arai Pemakaman Hantu Pintu Suan. Tidak heran, pria tua bermarga Yao itu berkata dengan desahan lembut. Ketika pria parubaya berambut abu-abu mendengar bahwa ada 4 jenderal hantu, dia juga mengerutkan kening. Ada 2 jenderal hantu negara surgawi di luar kota cahaya emas, dan itu mungkin situasi yang sama di 3 kota lainnya. Tentara hantu seharusnya habis-habisan dalam menumbangkan 4 legiun utama dalam satu gerakan. Ngomong-ngomong, apakah junior guru Huo Ye sudah menunjukkan dirinya? Pria parubaya berambut abu-abu itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Grandmaster Huo Ye tidak pernah muncul, jadi setelah Elder Peng berdiskusi dengan para tetua dari 3 sekte lainnya, mereka memutuskan untuk membiarkan 1 murid dari 4 sekte besar menerobos pengepungan dan bergegas ke 4 kota besar. Elder Peng meminta saya untuk berikan ini kepada orang tua. Dis bundar seukuran telapak tangan muncul di tangan Liu Ming dengan flash. Dis ini sepertinya terbuat dari semacam logam khusus. Tampaknya tidak mencolok, tetapi memancarkan aura misterius. Pria tua bermarga Yao dan pria parubaya berambut abu-abu saling memandang dengan kaget ketika mereka melihat piringan perak di tangan Liu Ming. Apakah Penatua Peng punya kata-kata untuk kita? Pria tua bermarga Yao itu bertanya dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam. Penatua Peng mengatakan bahwa situasinya sekarang berada di persimpangan antara hidup dan mati. Hanya dengan menggunakan metode ini situasinya dapat dibalik. Legiun lain akan melakukan hal yang sama. Liu Ming menjawab dengan hormat. Saya mengerti apa yang mereka maksud. Sebenarnya, kami sudah memiliki niat ini, tetapi kami mengkhawatirkan token ketiga ini. Pria tua bermarga Yao itu mengambil piringan itu dari tangan Liu Ming dan berkata perlahan. Pria parubaya berambut abu-abu itu juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, untuk memulai cara pamungkas ini, dibutuhkan 3 token. Setiap token memiliki mantra esoteris khusus yang sesuai. Elder Peng seharusnya sudah mengaturnya kan? Pria tua bermarga Yao memikirkannya dan bertanya pada Liu Ming. Para tetua tidak perlu khawatir, tetua Peng telah mewariskan mantra kepadaku.
Liu Ming berkata dengan tenang. Itu bagus. Anda harus beristirahat sejenak dulu. Nanti ketika kami memulainya, kami masih membutuhkan bantuan Anda. Pria tua bermarga Yao itu mengangguk dan berkata. Liu Ming setuju, berjalan ke sudut aula dan duduk bersila. Di luar kota boneka, di mana sekte pekerjaan alam berada, itu juga dikelilingi oleh puluhan ribu kelompok tentara hantu, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kota cahaya emas. Namun, legiun di luar kota tampak sedikit kacau saat ini. Di dataran dekat tembok kota selatan, terdapat reruntuhan boneka cakram terbang berukuran beberapa meter. Dilihat dari kerusakannya, sepertinya baru saja dihancurkan. Di sebuah aula di kota boneka, pemuda berjubah kuning yang tampak jujur itu compang camping, dan dia juga menderita beberapa luka. Saat ini, dia sedang duduk bersila di tanah. Seorang pria parubaya kurus berambut putih berdiri di sampingnya, melepaskan cahaya putih untuk menutupi pemuda yang tampak jujur itu. Di sebelah pemuda itu, ada seorang lelaki kerdil tua berbaju merah. Meski fisiknya aneh, aura yang terpancar dari tubuhnya tidak lebih lemah dari pria parubaya berambut putih itu. Setelah sekian lama, pemuda berwajah jujur itu membuka matanya. Luka-lukanya sebagian besar telah sembuh. Dia berdiri dan berkata sambil membungkuk. Terima kasih Elder Yu untuk membantu. Aku baik-baik saja sekarang. Pria muda yang tampak jujur itu berkata. Oke, mari kita tinggalkan pembicaraan santai nanti. Orang itu pasti punya sesuatu untuk memberitahumu karena kamu datang ke sini dari benteng Taitian. Pria parubaya berambut putih itu menyingkirkan cahaya putih di tangannya dan berkata. Ya, Elder Fang bermaksud menggunakan Suan Secret Puppet. Pria muda yang tampak jujur mengeluarkan rolet heksagonal. Melihat ini, pupil pria parubaya berambut putih itu sedikit menyusut, lalu dia bertukar pandang dengan kurcaci berbaju merah. Mereka berdua sedikit mengangguk. Di dalam ruang rahasia sebuah menara di Demon Subdue City. Jadi itu masalahnya. Karena Penatuasi juga setuju untuk membangunkan Blood Touch Demonic Lizard, kami akan melakukannya sesuai dengan itu. Tidak ada jalan lain yang baik selain ini. Wanita cantik bermarga Ki berkata sambil menghela nafas. Di sampingnya, pemuda beralis panjang berjubah hitam tampak sedikit bersemangat. Di depan mereka, seorang wanita berkerudung berdiri dengan tangan tertunduk. Dadanya sedikit bergelombang. Dia tampaknya kehabisan kekuatan spiritual. Perintahkan semua murid Demon Vanquish Army di kota untuk bersiap-siap. Kami akan melawan balik dalam setengah hari. Wanita cantik bermarga Ki memesan dengan dingin. Bab 1046, Kartu Tram. Di luar kota Haoki, awan hitam melintas dari kejauhan. Makhluk hantu berwajah binatang mendarat dari udara. Ini adalah jenderal hantu yang telah mencapai negara surgawi. Pada saat ini, ia memegang daging berdarah di tangannya. Roh-roh jahat di sekitarnya tampaknya sangat takut padanya. Melihat pendaratan umum hantu berwajah binatang, mereka tidak berani bernapas. Jenderal hantu berwajah binatang itu berjalan langsung ke sebuah bangunan batu hitam sementara. Saudara Suemo, iblis darah, sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Di aula, seorang pria berjubah hitam sedang memejamkan mata dan beristirahat. Setelah mendengar gerakan itu, dia langsung berdiri dan berkata. Dengan bunyi gedebuk, mayat yang dimutilasi terlempar ke tanah. Mungkin terlihat bahwa itu adalah pria kekar dengan janggut bengkok sebelum kematiannya. Junior manusia ini, mungkinkah orang tua berwajah hijau itu menyuruh kita untuk memperhatikan? Pria berjubah panjang itu melirik mayat di tanah dan berkata perlahan. Meskipun aku tidak tahu rencana macam apa yang dipikirkan ras manusia itu, orang ini memiliki kekuatan, yang membuatku menikmati pertarungan. Jenderal hantu berwajah binatang itu berkata dengan ekspresi haus darah di wajahnya. Pria berjubah panjang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya dia cukup tidak nyaman dengan teman ini. Menurut perintah Yang Mulia Gu, tubuhku akan berkarat karena mengepung kota ini selama beberapa hari terakhir. Kapan Yang Mulia Gu akan membuat perintah untuk menyerang kota? Jenderal hantu berwajah binatang itu tiba-tiba bertanya dengan sedikit tidak sabar. Kakak Suemo, jangan cemas. Li Xuan sekarang berada di bawah perintah Yang Mulia untuk pergi ke kuil terlarang untuk membuka segel 12 raksasa. Selama 12 raksasa terbangun, para pembudidaya ini dapat dihancurkan dengan satu jari. Pria berjubah panjang berkata dengan senyum tipis. Jenderal hantu berwajah binatang itu tampak lebih tenang setelah mendengar itu.
Dia berjalan ke samping dan duduk. Setelah setengah hari, di sekitar kota cahaya emas, keributan pasukan hantu terdengar tanpa henti. Setelah beberapa hari pengepungan berselang, mayat pion hantu dan binatang yin semakin banyak di bawah tembok kota. Itu hanya bisa digambarkan sebagai korban berat. Sejauh ini, semua pasukan hantu telah mundur. Hanya sedikit yang secara simbolis mengelilingi kota cahaya emas. Golden Light City mendapatkan momen damai yang langka. Pada saat ini, pada platform melingkar di puncak menara pusat raksasa Golden Light City, 3 sosok berdiri melawan angin. Di udara di atas menara raksasa, mangkuk keberuntungan raksasa masih berputar perlahan. Lingkaran cahaya keemasan menyinari mereka, membuat mereka tampak seperti prajurit surgawi yang turun ke bumi. Melalui cahaya keemasan, samar-samar terlihat bahwa salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan mata biru pucat. Itu adalah Yao Fuwen. Yang lainnya mengenakan jubah hijau dan berambut abu-abu. Dia jelas adalah sesepuh negara surgawi lainnya yang bermarga Wei dari tentara cahaya emas. Pemuda terakhir berbaju hijau tidak lain adalah orang yang baru saja menerobos pengepungan dan kembali ke kota cahaya emas kurang dari setengah jam, Liu Ming. Mereka membentuk formasi segitiga, melingkupi ruang terbuka beberapa meter di tengahnya. Masing-masing memegang piringan perak seukuran telapak tangan di tangan kanan mereka. Ayo mulai. Pria tua bermarga Yao itu tiba-tiba berkata. Setelah mengatakan itu, dia melantunkan mantra dan mengangkat tangan kirinya. Boom! Suara keras seperti petir datang dari tanah. Di tengah mereka, busur emas halus yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, lalu pilar batu bundar setinggi 2 meter berdiri. Pilar batu itu bertuliskan pola roh yang padat dan misterius. Di 3 sisi pilar, ada susunan perak mini yang ringan. Ada penyok bulat seukuran telapak tangan di setiap susunan. Melihat ini, mereka mengangkat tangan kanan dan melantunkan, cakram bulat perak di tangan mereka terbang ke lekuk. Saat berikutnya, mereka menunjuk ke depan dengan jari kanan mereka. Saat 3 piringan perak tertanam di pilar batu, mereka berubah menjadi 3 kumpulan lampu perak dan berputar dengan cepat. Segera setelah itu, mantra mereka menjadi cepat, klaster cahaya perak berputar lebih cepat. Mangkuk keberuntungan raksasa di atas mereka juga berputar dengan panik. Cahaya keemasan yang menyebar ke segala arah berangsur-angsur berkumpul di tengah. Sinar emas tebal menyelimuti pilar batu emas dari atas. Berjalan. Pada saat ini, mantra mereka berhenti tiba-tiba. Dengan teriakan pelan, mereka menghentakkan kaki dan melompat ke belakang pada saat bersamaan. Adegan yang luar biasa muncul. Tepat saat mereka terbang sejauh 30 meter, menara tengah raksasa naik dengan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, seluruh menara raksasa itu berubah menjadi gugusan cahaya keemasan yang panjang dan besar. Itu seperti pilar raksasa yang mencapai langit. Pada saat yang sama, apakah itu murid tentara cahaya emas di tembok kota atau tentara hantu di segala arah di luar kota, mereka semua melihat pemandangan menakjubkan di atas kota cahaya emas dengan ekspresi ngeri. Di bawah perhatian semua orang, klaster cahaya emas besar masih naik dan semakin besar. Tepat ketika naik ke ketinggian sekitar 300 meter di atas kota cahaya emas, sebuah perubahan terjadi. Semua lampu emas berubah menjadi cincin emas dan menyebar ke segala arah. Kecepatannya secepat kilat. Begitu yin qi yang padat di sekitar menyentuh cincin emas, mereka menghilang. Hampir dalam 1 detik, hampir semua yin qi dihamburkan oleh cincin emas. Tidak, mundur. Jenderal hantu dengan baju besi perak buru-buru memerintahkan pasukan hantu untuk mundur sambil bergerak mundur dalam cahaya abu-abu. Tapi itu jelas agak terlambat. Cincin emas mengelilingi pasukan hantu dalam sekejap mata. Hampir semua pasukan hantu berubah menjadi bintik hitam kecil dalam cahaya keemasan. Mereka secara bertahap menyusut sampai menghilang ke udara sebelum mereka bahkan bisa meratap. Pada saat ini, pembudidaya tentara cahaya emas menatap langit dengan kaget. Klaster cahaya emas besar di atas Golden Light City telah lama hilang, digantikan oleh raksasa cahaya emas dengan sepasang sayap. Tingginya sekitar 300 meter. Seluruh tubuhnya diukir dengan pola roh emas dan perak. Wajahnya kabur oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Di dahinya, ada gugusan cahaya keemasan yang berputar. Itu melihat ke depan dengan tangan terlipat. Saudaraku Yao, kamu membawa setengah dari orang-orang untuk tinggal di Golden Light City untuk berjaga-jaga. Sisanya ikuti saya. Tujuan kita adalah Benteng Taitian.
Di sisi lain, pria parubaya berambut abu-abu berkata kepada pria tua bermarga Yao. Saat mengucapkan beberapa kata terakhir, suaranya agak dingin. Suaranya tidak keras, tetapi jelas masuk ke telinga semua murid. Orang-orang, yang masih tenggelam dalam keterkejutan besar, semuanya kembali sadar setelah mendengar perintah pria parubaya berambut abu-abu itu. Dipahami. Semua orang berteriak serempak. Pada saat yang sama, kecuali untuk kota Haoki, kota utama tentara Haoki, adegan serupa dipentaskan di kota boneka dan kota penakluk setan pada saat yang sama. Di sekitar kota boneka, semua sosok tentara hantu yang awalnya dikelilingi oleh lapisan telah menghilang di beberapa titik. Tanah yang gelap dipenuhi dengan bau terbakar dan menyengat, dan kiin hitam mengepul. Di sekitar tembok kota, para murid tentara boneka yang padat berdiri dengan kagum. Mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke alun-alun di tengah kota. Di alun-alun, ada boneka berbentuk manusia setinggi sekitar 300 meter dengan mata merah. Boneka raksasa ini mengenakan baju besi berat berwarna kuning, yang menutupi seluruh tubuh raksasa. Itu adalah bilah raksasa sepanjang 290 meter di kedua lengannya. Untaian asap kuning mengalir di sekitarnya. Di dahinya, sebuah batu kristal kuning raksasa tertanam di atasnya. Di udara di sebelah boneka itu, seorang pria parubaya kurus dengan rambut putih dan seorang pria tua kerdil yang ramah ada di udara. Kakak G, aku akan membiarkanmu mempertahankan kota. Pria parubaya berambut putih itu berkata kepada pria tua kerdil yang ramah itu. Orang tua kurcaci itu tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit. Tim 1, Tim 2 dan Tim 3, atas perintahku. Berangkat. Dipahami. Di luar Demon Subdue City, sepertinya sangat damai saat ini. Di tembok kota, ada sosok hitam pekat yang padat. Di atas kota, ada seorang pemuda dengan alis panjang berjubah hitam di udara. Mereka semua melihat ke tanah datar di depan kota dengan wajah kosong. Di tanah datar, sekitar 200 murid tentara penakluk iblis yang mengenakan baju besi hitam dibagi menjadi 8 palankes. Mereka berdiri anggun melawan angin. Di tengah 8 palankes, ada raksasa hitam dengan ukuran 240 meter. Sekilas, raksasa ini adalah kadal raksasa. Punggungnya ditutupi sisik seukuran rumah yang gelap dan berkilau. Setiap sisik memiliki lingkaran pola roh yang padat. Itu memiliki 4 kaki tebal seperti pilar yang menjulang tinggi. Itu memiliki sepasang tanduk merah seperti tanduk naga di atas kepalanya. Makhluk ini adalah kartu truf dari Demon Vanquish Army di Jalan Hantu Jahat. Itu adalah untaian subjiwa dari binatang purba Mystic Comprehending State, Bloodthirst Demonic Lizard yang disegel dengan seni mistik. Di tengah sepasang tanduk merah itu, ada seorang wanita cantik paruh baya berjubah hitam. Dia melihat ke kejauhan dengan tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, dia mengambil kembali pandangannya. Setelah melihat sekeliling, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan melihat ke arah Demon Subdue City di belakangnya. Senior Sister Apprentice Ki, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku di sini. Sebelum menunggu wanita parubaya berbicara, pria muda dengan alis panjang di atas Demon Subdue City berkata. Wanita cantik parubaya itu sedikit mengangguk dan melantunkan sesuatu dalam hati. Segera setelah itu, pekikan datang dari binatang raksasa di bawah. Mata Bloodthirst Demonic Lizard berubah menjadi merah darah. Setelah melengking, sepasang sayap hitam muncul dari tubuhnya. Apa yang kalian semua tunggu? Wanita cantik parubaya itu melihat sekeliling dengan tegas. Pergi. Saat 8 Kapten Real Pellet State berteriak, 200 murid Demon Vanquish Army berdiri di belakang Bloodthirst Demonic Lizard. The Bloodthirst Demonic Lizard membuat pekikan lagi, lalu ekor raksasa itu mengibas, dan sayap hitam pekat mengepak, menyebabkan semburan angin topan dan suara gemuruh yang menggelegar. Di bawah tatapan semua orang di Demon Subdue City, binatang raksasa itu berubah menjadi cahaya hitam besar dan terbang menjauh. Bab 1047, Prajurit Surgawi Cahaya Emas. Kartu truf dari 3 legiun utama sangat kuat. Setelah menerobos pengepungan seperti kekuatan penghancur, mereka langsung menuju ke arah benteng Taitian. Ribuan mil di sebelah barat kota Cahaya Emas, Jenderal Hantu berbaju besi perak dan Jenderal Hantu lainnya dengan rambut pirang digantung di sini dengan wajah yang sangat jelek. Ada beberapa Kapten Hantu Real Pellet State yang sedih. Pasukan yang tersisa tersingkir oleh cahaya keemasan barusan. Raksasa cahaya emas melebarkan sayapnya yang besar dan terbang jauh,
ditemani oleh ratusan murid tentara cahaya emas. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk secara bertahap menghilang dari pandangan. Arah mereka adalah benteng Taitian. Aku tidak menyangka manusia memiliki kartu truf seperti itu. Benar-benar menjijikkan. Jenderal hantu berbaju zirah perak berkata dengan penuh kebencian. Manusia telah menemui jalan buntu dengan kita di dunia raksasa kita selama puluhan ribu tahun. Itu normal bagi mereka untuk memiliki tujuan akhir seperti itu. Jenderal hantu berambut pirang tampak jauh lebih tenang. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Legiun kita telah musnah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jenderal hantu berbaju zirah perak memelototi rekannya dengan kesal dan berkata, meskipun kekuatan raksasa emas ini sebanding dengan negara pemahaman mistik, saya dapat melihat bahwa gerakannya tidak fleksibel. Jika beberapa jenderal hantu bergabung, kita mungkin bisa melawannya. Sekarang tunggu saja jika Penatua Lisuan dapat membawa kembali 12 raksasa tepat waktu. Selama kita dapat mengatur formasi eksekusi abadi raksasas, kemenangan masih menjadi milik kita. Jenderal hantu berambut pirang berkata sambil berpikir. Kamu benar. Kalau begitu, ayo segera berangkat ke benteng Taitian. Jenderal hantu berbaju zirah perak mengangguk perlahan, lalu dia melepaskan awan hitam dan menuju ke benteng Taitian dengan bawahan yang tersisa. Dengan raksasa cahaya keemasan membuka jalan, makhluk hantu di sepanjang jalan secara alami menghindari jauh. Liu Ming dan murid-murid tentara cahaya emas lainnya pergi ke benteng Taitian tanpa halangan apapun. 2 hari kemudian, apa itu? Di luar benteng Taitian, pasukan hantu melihat cahaya keemasan yang menyilaukan di timur, diikuti oleh raksasa emas bersayap. Saat berikutnya, tekanan spiritual yang berat melanda. Tingkat senior tentara hantu panik, 4 jenderal hantu negara surgawi di atas arai pemakaman hantu tampak lebih tidak sedap dipandang. Tidak, bala bantuan dari manusia datang ke sini, dan itu sangat cepat. Ini akan segera datang. Seorang jenderal hantu yang sekuat banteng berkata. Arah itu seharusnya adalah tentara cahaya emas dari kota cahaya emas. Jenderal hantu dengan alis merah berkata dengan murung. Masalah ini kemungkinan besar terkait dengan beberapa junior ras manusia yang melarikan diri, sial. Jenderal hantu berambut hijau dengan baju besi tulang putih berkata dengan penuh kebencian. Di benteng Taitian, para pembudidaya manusia masih menahan erosi arai pemakaman hantu di bawah komando 4 tetua negara surgawi, tetapi para jenderal hantu tidak peduli tentang itu karena mereka semua tertarik oleh raksasa emas yang masuk. Setelah beberapa detik, raksasa cahaya keemasan itu sudah berada kurang dari 3.000 meter dari benteng. Itu mendekat dengan aura destruktif. Dengan ketinggian 300 meter, pola roh emas dan perak yang terlihat jelas memancarkan cahaya menyilaukan seperti siang hari yang cerah. Semua bidak hantu, yang mengepung kota, semuanya tercengang karena terkejut. Dentang, raksasa cahaya keemasan menyambar di udara. Lampu emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk pedang cahaya emas raksasa. Itu menyerang Ghost Burial Arai dengan kekuatan tak berujung dari kejauhan. Cahaya pedang emas yang sangat terang diluncurkan menuju Ghost Burial Arai. Panjangnya sekitar 90 meter pada awalnya, tetapi setelah terbang agak jauh, itu akan tumbuh lebih besar. Ketika jaraknya sekitar 1.500 meter dari Ghost Burial Arai, itu telah berubah menjadi bulan sabit emas setinggi 300 meter. Mundur, segera mundur. Ekspresi jenderal hantu lelaki tua berwajah hijau itu berubah dari keraguan menjadi keterkejutan menjadi keengganan dalam sedetik, tetapi ia berteriak sambil mundur. Ketika 3 jenderal hantu lainnya mendengar kata-kata lelaki tua berwajah hijau itu, mereka juga mengelak tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Makhluk hantu yang bereaksi cepat dalam pasukan hantu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dan yang lainnya juga bereaksi setelah mendengar teriakan keras lelaki tua berwajah hijau itu, melarikan diri ke samping dengan tergesa-gesa. Adegan itu benar-benar berantakan. Bulan sabit emas terlalu cepat. Sebelum semua orang bisa mengungsi ke posisi aman, itu sudah datang dengan tekanan spiritual yang mengerikan. Makhluk hantu di dekat arai pemakaman hantu semuanya tertekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyapu, menuai hampir 1.000 pasukan hantu yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Saat berikutnya, bulan sabit emas diam-diam menebas arai pemakaman hantu. Tirai cahaya setengah lingkaran tenggelam dalam. Udara hitam melonjak keluar dari tirai cahaya hitam seperti air mendidih. Suara gemuruh teredam datang pada saat bersamaan.
Apa yang terjadi? Ketika bulan sabit emas melanda, orang-orang di benteng Taitian secara alami menyadari ketidaknormalan tersebut. Ada keributan. Tenang, aura ini, Golden Light Heavenly Soldier pasti sudah tiba. Pria tua berhidung botol itu bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah bahagia. Begitu dia berbicara, ada suara retakan di udara. Arai pemakaman hantu yang besar terbelah menjadi dua dengan kilatan cahaya keemasan, berubah menjadi udara hitam yang bergulung. Di kejauhan, para jenderal hantu tampak sangat jahat. Mereka meninggalkan puluhan ribu makhluk hantu untuk membuat susunan yang bagus, tetapi dibatalkan hanya dengan tebasan. Udara hitam yang mengepul dengan cepat menghilang, memperlihatkan benteng Taitian di dalamnya. Raksasa emas segera melangkah mendekat. Segera setelah itu, 4 lampu darurat terbang keluar dari dalam. Itu adalah lelaki tua dengan hidung botol dan 3 tetua negara surgawi lainnya. Para pembudidaya manusia juga terbang satu demi satu dari benteng. Melihat sosok emas besar yang berdiri beberapa ratus meter jauhnya, lelaki tua berhidung botol dan yang lainnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Murid-murid lain jelas tidak mengetahui situasi saat ini, jadi mereka sedikit kaget dengan kemunculan raksasa emas itu. Pria parubaya bermarga Wei sedang melayang di atas raksasa emas sambil melantunkan mantra, 3 cakram perak digantung di belakang mereka. Setiap cakram menembakkan sinar perak setebal lengan ke kepala raksasa emas itu. Kakak Wei, kamu akhirnya ada di sini. Pria tua berhidung botol itu bergerak dan muncul di depan raksasa emas itu. Dia menangkupkan tinjunya pada pria parubaya bermarga Wei. Penatua Peng, saya minta maaf karena datang terlambat. Nama keluarga parubaya Wei menoleh untuk melihat lelaki tua berhidung botol itu dan berkata sambil tersenyum. Tidak sama sekali, Penatua Wei datang pada waktu yang tepat. Pria tua berhidung botol itu berkata sambil tertawa. Lebih dari 200 pembudidaya tentara cahaya emas yang mengikuti raksasa cahaya emas terbang dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, jadi mereka hampir tidak bisa mengejar sekarang. Mereka berhenti di udara di atas benteng Taitian dan berdiri bersama para murid garnisun benteng. Liu Ming termasuk di antara orang-orang tentara cahaya emas. Dia melirik benteng Taitian di bawah. Meskipun arai pemakaman hantu telah dihilangkan, masih ada banyak ki hantu suram yang tersisa di sekitar benteng. Semua bangunan di benteng itu ditutupi lapisan kristal es berwarna abu-abu kehitaman. Kristal es abu-abu memancarkan yin qi yang menggigit. Dalam 5 tahun terakhir tinggal di jalan hantu jahat, dia telah melihat kristal es di bawah tanah dengan yin qi yang tebal. Setiap kristal es memancarkan rasa dingin yang menggigit. Mereka bisa sangat mengikis pembudidaya manusia. Dalam beberapa hari terakhir diselimuti oleh Ghost Burial Arai, yin qi dari benteng Taitian telah menjadi begitu tebal. Liu Ming diam-diam terkejut, lalu dia melihat ke arah para pembudidaya garnisun lagi. Sebagian besar murid berpangkat rendah memiliki wajah hijau gelap. Kulit mereka memiliki bercak titik-titik hitam. Aura mereka sedikit lamban. Jika penyelamatan datang 2 hari kemudian, para pembudidaya tingkat rendah di benteng Taitian ini akan mati lebih dari setengahnya. Pada saat ini, seorang kultivator wanita berambut pendek yang anggun terbang tidak jauh dari sana. Setelah sekejap, dia mendarat dengan lembut di samping Liu Ming. Xiao kakak senior Wu. Liu Ming mengangguk padanya. Xiao Wu tampaknya tidak memiliki masalah sedikit pun. Wajahnya masih kemerahan seperti dia tidak terkikis sama sekali oleh yin qi. Tapi ini juga normal. Dia telah disimpan di gua yin qi di bawah lereng Hering Roh selama beberapa tahun tanpa mengalami kematian. Sekarang, tubuhnya secara alami memiliki kekuatan tertentu untuk menyelesaikan yin qi di Ghost Burial Arai ini. Aku bertanya-tanya di mana kamu dalam beberapa hari terakhir. Ternyata Anda dikirim untuk meminta bala bantuan. Kata Xiao Wu sambil tersenyum. Aku hanya bertindak sesuai perintah. Liu Ming menjawab dengan tenang. Tes-tes, penguatan yang dibawa oleh rekan magang junior ini benar-benar luar biasa. Xiao Wu melirik raksasa emas itu dan berkata dengan takjub. Saat ini, raksasa emas berdiri di samping benteng Taitian. Dengan penambahan 200 bala bantuan elit, moral para pembudidaya manusia meningkat. Di kejauhan, pasukan hantu yang mengepung benteng Taitian berkumpul kembali. Meski jumlah mereka masih jauh lebih banyak dari pembudidaya manusia, mereka tidak bisa lagi tenang. Semangat mereka jelas tampak tidak stabil. Raksasa emas ini harus menjadi kartu truf manusia. Mereka sebenarnya masih memiliki sarana yang begitu kuat.
Manusia benar-benar licik. Jenderal Hantu dengan alis merah berkata dengan penuh kebencian. Apa yang kita lakukan sekarang? Ada kurang dari 10.000 tentara yang tersisa. Hanya manusia emas keadaan pemahaman mistik saja yang dapat menghancurkan kita semua, apalagi mereka masih memiliki 4 pembudidaya keadaan surgawi. Jenderal Hantu berbaju zirah juga menahan kesombongannya yang biasa dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 1048, Pertempuran Kacau. Sialan, Lai Gos dan orang-orang dari suku pemakan jiwa benar-benar pergi tanpa izin dalam kekacauan tadi. Jenderal Hantu kekar, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba berbalik ke arah di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jenderal Hantu dengan alis merah dan Jenderal Hantu dengan pelindung tulang tercengang. Ketika mereka melihat ke belakang, jumlah mereka berkurang banyak. Masih ada beberapa makhluk hantu yang meninggalkan pasukan di belakang. Pasukan hantu dari hampir 10.000 hantu telah berkurang 30% dalam sekejap mata. Orang-orang ini, Jenderal Hantu dengan pelindung tulang sangat marah. Suara berderak datang dari buku-buku jarinya. Lupakan saja, aku tidak berencana untuk mengandalkan orang-orang itu. Setelah perang ini berakhir, kita masih bisa menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Biarkan saja untuk saat ini. Jenderal Hantu dengan alis merah berkata dengan lambaian tangannya. Jenderal Hantu dengan pelindung tulang menghembuskan napas dengan getir, lalu ia melihat ke arah benteng Taitian. Jangan khawatir, saya baru saja menerima kabar bahwa 12 raja hantu raksasa dari kuil terlarang telah berhasil dibuka segelnya. Li Xuan sedang bergegas ke sini sekarang. Dia akan segera datang. Pria tua berwajah hijau itu berkata. Cahaya pada susunan diskomunikasi perlahan menghilang. Betulkah? Jenderal Hantu dengan alis merah berkata dengan sangat gembira. Karena itu, kita belum bisa mundur, kalau tidak kita hanya akan membunuh secara terpisah. Selama kita bertahan sebentar, kita masih bisa kembali. Pria tua berwajah hijau itu mengangguk dan berkata begitu. 3 jenderal hantu lainnya juga mengangguk. Setelah itu, pesanan dengan cepat diteruskan. Ribuan pasukan hantu yang tersisa mulai mengubah formasi mereka. Mereka tersebar menjadi 8 formasi pertahanan. Ada hampir 1.000 makhluk hantu berkumpul di setiap formasi. Mereka berbaris dalam barisan yang membentang lebih dari 10 mil. Di atas raksasa cahaya keemasan, lelaki tua berhidung botol dan lelaki paruh baya bermarga Wei sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Raksasa cahaya keemasan tidak bergerak, 3 sesepuh negara surgawi lainnya melayang di atas para pembudidaya. Mereka secara alami melihat pergerakan pasukan hantu. Aneh, mereka tidak melarikan diri. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melawan tentara surgawi cahaya emas hanya dengan formasi militer? Pria tua bermarga Sekte Pekerjaan Alam itu berkata dengan aneh. Setelah arai pemakaman hantu pintu Suan dari benteng Taitian dihancurkan, pesona komunikasi di kota telah kembali beroperasi. Mereka semua belajar untuk pertama kalinya bahwa boneka suci Suan Kota Wayang dan kadal iblis Haus Darah Kota Demon Subdue juga bergegas ke sini, jadi mereka tidak khawatir tentang pasukan hantu di depan. Jangan meremehkan musuh. Asal-usul pasukan hantu selalu menjadi misteri. Mereka pasti punya semacam rencana. Pria parubaya berjubah sarjana dari Akademi Haoran berkata dengan sungguh-sungguh. Secara alami, dia sudah menghubungi kota Haoki. Pria kekar yang dikirim kembali ke kota tidak hanya tidak kembali ke kota Haoki, tetapi dia tidak dapat dihubungi saat ini. Dia kemungkinan besar mati. Masing-masing dari 4 sekte besar mengirim 1 murid, dan hanya murid Akademi Haoran yang gagal menyelesaikan misinya, yang tentu saja membuatnya sangat tertekan. Setelah para tetua negara surga berdiskusi sebentar, lelaki tua berhidung botol dari sekte Taiking itu berkata dengan lantang. Perhatian, semua murid. Berangkat sekarang. Singkirkan pasukan hantu ini. Kata-kata lelaki tua itu masuk ke telinga semua orang dengan jelas. Semua murid bersemangat, dan mereka melihat palankes tentara hantu di kejauhan. Kecuali murid tentara cahaya emas yang datang untuk mendukung, murid lainnya telah disiksa oleh pasukan hantu dalam beberapa hari terakhir. Sekarang mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk melawan. Mereka penuh semangat juang sekarang. Di tengah kerumunan, Liu Ming menghela nafas lega. Dia melepaskan udara hitam saat berbicara dengan Xiao Wu. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Magang kakak senior harus berhati-hati. Xiao Wu mengangguk. Dia memberi isyarat, dan 12 bendera digulirkan dengan cahaya hitam.
Ledakan. Saat sesepuh bermarga Wei melantunkan, raksasa cahaya keemasan itu tiba-tiba berbalik ke samping. Gugus cahaya keemasan di dahinya bersinar terang. Itu berjalan menuju pasukan hantu di kejauhan dengan langkah kaki berat yang memekakkan telinga. Orang tua dengan hidung botol dan pembudidaya negara surgawi lainnya juga berubah menjadi 4 lampu di kedua sisi raksasa cahaya keemasan. Mereka menyerang pasukan hantu dengan agresif. Hampir 1.000 murid, termasuk Liu Ming, juga mengikuti di belakang raksasa itu. Ada keributan di pasukan hantu di kejauhan. Tiba-tiba, raksasa cahaya keemasan itu melambaikan tangannya, dan cahaya pedang emas besar itu menembak Palankes dengan momentum yang luar biasa. Ada suara yang menghancurkan bumi. Dalam kilatan cahaya keemasan, parit sepanjang lebih dari 3.000 meter muncul dari udara tipis. Ratusan bidak hantu dimusnahkan di tempat. Saat banyak bidak hantu melihat ini, terjadi kekacauan di pasukan. Pada saat ini, 4 lampu pelarian hitam menyala dari belakang dan menyapa raksasa emas itu. Itu adalah 4 jenderal hantu negara surgawi. Mereka masing-masing mengibarkan bendera hitam di tangan mereka. Benderanya terlihat sama, dan disulam dengan binatang buas raksasa yang ganas, yang tampaknya merupakan satu set senjata sihir yang lengkap. Saat mantra rendah datang dari 4 jenderal hantu, bendera hitam di tangan mereka berubah menjadi bayangan. Potongan awan hitam tebal keluar dari bendera dan langsung mengembun menjadi awan hitam besar seluas beberapa hektar di depan pasukan hantu. Ada gemuruh konstan di dalam. Dari waktu ke waktu, binatang buas terlihat menjulang di dalamnya. Cahaya keemasan diluncurkan lagi, berbenturan dengan awan hitam. Awan hitam besar bertahan selama beberapa detik sebelum pecah menjadi udara hitam yang bergulung. Namun, kekuatan lampu pedang telah habis. Jenderal hantu didorong mundur sejauh 30 meter, dan wajah mereka memerah sesaat. Keempat jenderal hantu saling memandang dengan ngeri. Hati lelaki tua berwajah hijau itu semakin tenggelam. Dia awalnya berencana untuk bergabung dengan set bendera hantu awan hitam untuk menyeret raksasa cahaya emas, maka Palankes akan menunda pembudidaya manusia lainnya untuk sementara waktu. Namun, raksasa cahaya keemasan itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pukulan biasa bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menerima beberapa serangan ini lagi. Ketika raksasa cahaya emas dihentikan oleh 4 jenderal hantu, pertempuran di bawah pecah. 4 pembudidaya negara surgawi memimpin dan terbang keluar dari tim pembudidaya. Aspek raksasa muncul di punggung mereka masing-masing. Mereka semua melepaskan senjata ajaib mereka. Meskipun itu dibunuh secara berlebihan terhadap makhluk hantu dari Real Pellet State, Crystallization Period, dan bahkan Condensation Period, mereka tetap habis dalam satu serangan. Pada saat ini, ruang di belakang para tetua Celestial State berfluktuasi, 2 sosok hitam muncul tiba-tiba. Salah satu sosok hitam melambai, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mengenai punggung lelaki tua berhidung botol dan lelaki paruh baya berjubah sarjana. Di belakang sosok lain, sebuah bendera hitam berbentuk segitiga setinggi 9 meter berkilat dengan cahaya hitam. Seekor naga tulang hitam terbang keluar dari bendera. Sebuah cahaya hitam melintas di mata cekung naga ini, dan angin iblis hijau tua menyembur keluar dari mulutnya, langsung menutupi radius puluhan meter. Pria tua bermarga Fang dan pria kekar dari Sekte Demon Mistik terjebak di dalam. Perubahan mendadak itu mengejutkan para tetua. Mereka buru-buru berbalik, penghalang pelindung dari berbagai lampu menyala di sekitar mereka. Bang bang bang. Ada suara teredam yang bercampur dengan teriakan marah. 2 sosok hitam menampakkan diri, yang satu mengenakan baju besi perak dan yang lainnya penuh dengan rambut pirang. Mereka adalah 2 jenderal hantu Celestial State yang mengepung Golden Light City. Para tetua negara surgawi menyalurkan senjata sihir mereka dengan marah. Jenderal hantu dengan baju besi perak berkedip dan muncul puluhan meter jauhnya, menghindari serangan lelaki tua berhidung botol dan lelaki paruh baya berjubah sarjana. Bersamaan dengan itu, ia meluncurkan pesawat ulang-alik hitam berbentuk burung dari lengan bajunya. Itu menjentikkan, dan bayangan pesawat ulang-alik yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Jenderal hantu berambut pirang itu juga sangat lincah bergerak. Dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia pindah, 3 bendera hitam di belakangnya juga meniupkan gelombang angin iblis. Radius sekitar 300 meter dikaburkan oleh angin. 2 jenderal hantu tidak bertarung secara langsung,
Tetapi mereka menyeret 4 sesepuh negara surgawi dengan gerakan lincah dan senjata ajaib mereka, mencegah mereka menyerang pasukan hantu. Para tetua tentu saja menyadari tujuan dari 2 jenderal hantu, tetapi mereka tidak dapat benar-benar menerobosnya karena 2 jenderal hantu menggunakan hampir semua kekuatan spiritual mereka. Liu Ming dan pembudidaya lain dari sekte lain telah melewati 2 pertempuran dan bergegas menuju pasukan hantu. Pasukan cahaya emas ditambah para pembudidaya yang ditempatkan di benteng Taitian berjumlah sekitar 1.000 orang, yang merupakan perbedaan besar dari pasukan hantu. Ribuan tentara hantu semuanya adalah pasukan elit. Ada lusinan kapten hantu di Real Pelletstad, dan ada sekitar 700 letnan hantu. Namun, pasukan hantu tampaknya hanya fokus pada pertahanan. Mereka tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Saat para pembudidaya manusia melantunkan berbagai mantra, senjata spiritual, dan berbagai teknik seni mistik ditembakkan seperti gelombang besar, terus-menerus mengenai palankes tentara hantu. Liu Ming tidak menggunakan Bitter Well Sword. Dia hanya menggunakan penjara neraka harimau naga untuk melakukan serangan secara simbolis. Dia menaruh sebagian besar pikirannya pada 2 pertempuran lainnya. Pertempuran sengit di luar benteng Taitian ini sekarang telah dibagi menjadi 3 pertempuran. Pria tua berwajah hijau dan 3 jenderal hantu lainnya bergabung untuk melawan raksasa cahaya kemasan. 4 sesepuh negara surgawi bertarung dengan jenderal hantu berbaju besi perak dan jenderal hantu berambut pirang. 8.000 tentara hantu yang tersisa bertempur dengan 1.000 pembudidaya manusia yang terdiri dari bala bantuan tentara cahaya emas dan pembudidaya garnisun dari benteng Taitian. Pada saat ini, peluit panjang datang entah dari mana. Kedengarannya seperti gesekan logam. Meski jauh, itu menembus langsung ke pikiran orang, memberi orang perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Bab 1049, Hantu Raksasa-Raksasa. Suara apa itu? Ketika Liu Ming bergerak, dia mundur beberapa langkah dan mendengarkan dengan ama dengan telinga bergerak. Mengaum. Itu adalah raungan panjang lainnya, tapi kali ini jauh lebih jelas. Kali ini, di sisi pembudidaya manusia, kebanyakan orang berhenti menyerang. Tetua negara surgawi dan 2 jenderal hantu berhenti dan melihat ke arah raungan. Suara ini, mungkinkah, pria kekar Demon Mistik Sekte tergerak. Bintik hitam muncul di langit di kejauhan, dan itu tumbuh semakin besar. Itu terbang menuju benteng Taitian. Tekanan spiritual yang hebat melonjak. Aura ini jauh lebih besar daripada Golden Light Heavenly Soldier, mata Liu Ming berkilat, tapi dia tidak terkejut. 6 pembangkit tenaga listrik negara surgawi di udara sepertinya telah merasakan apa yang akan terjadi. 4 sesepuh negara surgawi sangat gembira sementara 2 jenderal hantu tampak pucat. Bayangan gelap datang ke sekitarnya. Itu adalah kulit binatang kadal raksasa tidak kurang dari prajurit surgawi cahaya emas Sekte Taiking. Itu adalah kartu truf dari Demon Subdue City, Blood Tusk Demonic Lizard. Di atas kepala Blood Tusk Demonic Lizard, sebuah lingkaran hitam seukuran 1 meter berkedip dengan lampu hitam. Wanita cantik bermarga ki sedang berdiri di lingkaran hitam sambil melantunkan mantra. Di punggung besar Blood Tusk Demonic Lizard, ada 200 murid Demon Vanquish Army. Di sisi lain, 4 jenderal hantu mati-matian melambai-lambaikan bendera awan hitam di tangan mereka, tetapi mereka semua tampak memerah dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut mereka. Senjata ajaib di tangan mereka bahkan lebih redup. Beberapa bagian telah rusak. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menahan raksasa cahaya emas, pada saat ini, baik diri mereka sendiri maupun senjata sihir hampir mencapai batasnya. Melihat penampilan Blood Tusk Demonic Lizard, mereka meludahkan darah ke bendera hitam. Bendera berubah menjadi 4 sinar hitam yang mengenai raksasa cahaya kemasan. Kekuatan penghancuran diri 4 senjata ajaib itu tidak sepele. Raksasa cahaya kemasan terhuyung-huyung olehnya. Memanfaatkan kesempatan ini, mereka terbang jauh tanpa ragu-ragu. Adapun ribuan pembudidaya tentara hantu, mereka tidak peduli. Jenderal hantu berbaju besi perak dan jenderal hantu berambut pirang juga mengguncang lelaki tua berhidung botol dan yang lainnya dan terbang ke kejauhan. Jika hanya ada 1 Golden Light Heavenly Soldier, mereka masih bisa menahan kultivator manusia untuk sementara waktu dengan keluar semua. Sekarang ada binatang iblis lain dengan level yang sama, mereka tidak bisa lagi menghadapinya. Namun, sebelum mereka berenam terbang jauh, terdengar suara keras dari tanah. Badai pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak.
6 orang itu terkejut, dan mereka semua berhenti tiba-tiba. Badai pasir kuning menutupi hampir seluruh langit. Jenderal hantu berbaju zirah perak mendengus dan melepaskan senjata sihir kapak hitam raksasa. Itu ditembakkan dan menebas badai pasir kuning. Dentang, semburan bunga api meledak, dan badai pasir kuning sedikit bergetar. Itu tidak terluka. Jenderal hantu berbaju zirah perak itu terkejut. Pada saat ini, serangkaian suara teredam datang dari badai pasir kuning. Tanah juga bergetar liar. Sosok seperti gunung keluar dari badai pasir. Itu adalah boneka suci Suan dari kota boneka. Suara teredam itu persis dengan langkah kaki boneka ini. Boneka raksasa itu lebih besar dari raksasa cahaya emas dan Blood Tusk Demonic Lizard. Itu memancarkan tekanan spiritual yang kuat dan bermartabat. Di belakang boneka suci Suan, ada 300 pembudidaya tentara boneka. Itu dipimpin oleh selusin Kapten Real Pellet State dan sisanya adalah pembudidaya periode kristalisasi. Jenderal hantu segera panik. Golden Light Heavenly Soldier, Demonic Monitor Lizard, Suan Secret Puppet, 3 orang ini yang dekat dengan Mystic Comprehending State, mengepung tentara hantu di tengah. Aura besar yang terpancar dari 3 bergabung bersama. Ruang sekitar 100 mil bergetar. Langit yang awalnya gelap berjatuhan dengan keras, dan pusaran besar muncul. Ini bukanlah gelombang awan hitam di langit, tetapi fluktuasi hebat dari seluruh ruang. Di tengah pusaran, celah ruang kecil menjulang. Pada saat yang sama, berbagai aura alam di sekitar benteng Taitian juga bercampur seperti air mendidih. Di dekat Black Peak Valley, Immortal Huoye dan Gukui, 2 pusat kekuatan negara pemahaman mistik sejati, diam-diam saling berhadapan. Di sekitar mereka, setengah dari lembah puncak hitam telah benar-benar runtuh, berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan, tetapi terowongan luar angkasa yang menghubungkan benua langit tengah diselimuti kabut hijau. Itu masih aman dan sehat. Saat berikutnya, mereka berguncang pada saat yang sama, dan mereka berbalik untuk melihat ke arah benteng Taitian. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Immortal Huoye, lalu dia menjadi tenang. Kekuatan yang sangat kuat, kalian manusia benar-benar rela mengirim mereka ke dunia hantu ini. Gukui berkata dengan dingin. Tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. 4 sekte kuno kami tidak membutuhkan nasihatmu tentang bagaimana melakukan sesuatu. Kata Huoye abadi. Hehe, jangan khawatir, aku tidak berniat pergi dari sini. Pada saat ini, Anda dan saya memiliki kekuatan yang sama. Tidak mungkin bagi kita untuk ikut campur dalam perang. Hari ini, kita harus menunggu di sini sampai perang usai. Kata Gukui dengan senyum muram. Mata Immortal Huoye menjadi suram, lalu tubuhnya bergetar. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah benteng Taitian dengan kilatan cahaya merah di pupil matanya. Kamu benar-benar pergi untuk membangunkan 12 raksasa. Immortal Huoye berkata dengan suara yang dalam. Gukui berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia hanya mencibir tanpa berkata apa-apa. Namun, ketika 12 raksasa turun ke dunia ini, paling banyak mereka hanya dapat mempertahankan kekuatan puncak negara surgawi. Dapatkah mereka mengalahkan 3 keberadaan negara pemahaman mistik? Immortal Huoye berkata dengan dingin. Kita akan melihat. Gukui berkata dengan acuh tak acuh. Di luar benteng Taitian, 6 jenderal hantu dan lebih dari 7.000 tentara hantu, yang dikelilingi oleh prajurit surgawi cahaya emas, boneka suci Suan, kadal iblis haus darah, ditutupi oleh cahaya ungu samar yang muncul entah dari mana. Di mata para pembudidaya manusia yang terkejut, cahaya ungu berkedip dan menghilang bersama pasukan hantu. Orang tua berhidung botol dan yang lainnya tentu saja terkejut dengan ini. Saat berikutnya, 10 mil jauhnya, cahaya ungu muncul. Tentara hantu muncul lagi dalam cahaya ungu. Di langit di atas pasukan hantu, seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan ekspresi muram muncul. Sebuah jimat yang bersinar dengan cahaya ungu di tangannya pecah dengan sebuah pop. Jimat shift yang bagus. Pria tua berhidung botol itu meliriknya, dan dia bergumam kaget. Dia menilai pria parubaya dengan pakaian hitam. Pria parubaya dengan pakaian hitam ini, yang tiba-tiba muncul, terlihat hampir seperti seorang kultivator manusia, tetapi dia memancarkan aura negara surgawi yang asli. Dia tampaknya telah mencapai puncak negara surgawi. Li Xuan. Melihat ini, pria tua berwajah hijau dan 5 lainnya mendarat di samping pria berbaju hitam dan menghela nafas lega.
Pria berpakaian hitam itu melirik mereka dan mengangguk dengan santai, lalu dia melirik Golden Light Heavenly Soldier, Swan Secret Puppet, dan Bloodthirst Demonic Lizard. Ada sedikit kesuraman di wajahnya, tetapi dengan cepat ditutupi. Pada saat yang sama, di belakang pasukan hantu, ada aura ganas yang mengerikan. Bersamaan dengan suara langkah kaki berat yang mengguncang langit, sesosok besar perlahan muncul. Ini adalah raksasa sekitar 200 meter. Itu warna cian. Ada rok kulit binatang merah sederhana di pinggangnya, dan bagian atas tubuhnya telanjang. Meskipun tubuhnya berbentuk manusia, kepalanya adalah kepala tikus yang mengerikan dengan tanduk ungu tumbuh di atas kepalanya. Melihat situasi ini, para pembudidaya manusia gempar. Liu Ming melihat fenomena aneh yang muncul di kejauhan dengan sedikit kengerian. Kemunculan tiba-tiba dari raksasa berwajah binatang ini memancarkan aura hantu dingin yang tak dapat dijelaskan dari puncak negara surgawi meskipun itu jauh dari sebanding dengan raksasa negara pemahaman mistik. Hantu raksasa-raksasas. Di udara, lelaki tua dengan hidung botol dan yang lainnya semua tercengang. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara langkah kaki yang berat terdengar dari belakang pasukan hantu, membuat hati semua orang bergetar. Segera setelah itu, sosok besar muncul satu demi satu. Ada sebanyak 12. Masing-masing setinggi 200 meter. Tubuh bagian bawah mereka sama dengan raksasa kepala tikus, tetapi kepala mereka memiliki penampilan yang berbeda seperti kelinci, harimau, naga, ular, del. Ini adalah 12 hantu raksasa-raksasa. Di atas raksasa cahaya keemasan, sesepuh tentara cahaya emas yang bermarga Wei memiliki wajah serius. Di antara pasukan hantu, lelaki tua berwajah hijau dan jenderal hantu lainnya menunjukkan kegembiraan saat melihat penampakan 12 makhluk hantu raksasa ini. Pria berpakaian hitam itu melirik pasukan hantu di bawah, mengerutkan kening, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Puluhan ribu pasukan hanya memiliki sedikit yang tersisa. Ketika para jenderal hantu di bawah mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang dengan malu tanpa berbicara. Lupakan saja. Setelah perang ini selesai, semuanya akan diputuskan oleh Yang Mulia. Saya mengendalikan 12 raksasa, kalian memimpin pasukan untuk membunuh semua pembudidaya manusia ini. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin, lalu sebuah kompas ungu muncul dengan kilatan. Tidak masalah. Pria tua berwajah hijau dan yang lainnya menghela nafas lega. Pria berbaju hitam mengucapkan suara mantra rendah, lalu dia meludahkan cahaya ungu dengan rune yang berkedip-kedip ke arah kompas di tangannya. Kompas tiba-tiba melepaskan cahaya ungu yang menyilaukan. Saat berikutnya, 12 raksasa-raksasa mengguncang tubuh mereka dan mengeluarkan raungan melengking. Bab 1050, Arai Eksekusi Abadi Raksasa. Getaran hebat tiba-tiba datang dari tanah. Mata 12 raksasa Giant Ghost bersinar dengan cahaya merah yang aneh, dan udara kelabu mengepul keluar dari mata itu. Dengan langkah berat, mereka mengepung para pembudidaya manusia dan bergerak mendekat. Hantu raksasa-raksasa dengan ketinggian 200 meter itu seperti deretan 12 gunung. Tekanan spiritual yang mengerikan menjatuhkan semua Yin Qi di sekitarnya, mengejutkan para pembudidaya ras manusia termasuk Liu Ming. Di udara di belakang raksasa Giant Ghost, cahaya ungu menyala pada cakram roda di tangan pria paruh baya berpakaian hitam itu. Pola hitam aneh mulai muncul di tubuhnya. Segera setelah itu, 12 sinar ungu tua membubung ke langit. Suara mendesing. Semua berkas cahaya meledak satu demi satu, 12 hantu binatang raksasa-raksasa muncul. Penampilan setiap hantu binatang raksasa sama dengan hantu raksasa-raksasas di bawah. Hantu raksasas tiba-tiba melepaskan momentum yang mencengangkan ke langit. Raungan binatang yang memekakkan telinga terdengar. Satu demi satu sinar ungu melilit hantu binatang raksasa dan melintas. Mereka bergema satu sama lain di ruang abu-abu dan langsung berubah menjadi hantu kompas ungu tua bulat. Panah ungu besar di tengah berputar perlahan. 12 hantu binatang raksasa membagi permukaan hantu kompas menjadi 12 bagian. Hati-hati, ini adalah arai eksekusi abadi 12 raksasa yang dikabarkan. Pria parubaya bermarga Wei itu berteriak kaget. Dia meluncurkan simbol keraksasa cahaya keemasan, lalu kedua tangannya meraih ke depan. Cahaya pedang raksasa tumbuh menjadi ukuran yang mirip dengan raksasa cahaya emas. Ledakan. Swan Secret Puppet juga melompat dan mendarat di samping raksasa cahaya emas,
dan Blue Tusk Demonic Lizard juga berdiri dengan raksasa emas setelah sekejap. Kami akan menangani 12 raksasa, lalu kalian semua menangani sisanya. Suara pria parubaya berambut putih itu berasal dari boneka suci Suan. Setelah itu, 12 raksasa sudah bergegas ke sekitarnya. Panah besar di tengah kompas ungu tua menunjuk ke hantu monyet raksasa. Fantasi monyet raksasa tiba-tiba menembakkan sinar emas gelap tebal ke 3 raksasa di sisi manusia. Sebelum sinar emas gelap menghantam mereka, itu meledak menjadi penusuk cahaya emas gelap yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju 3 raksasa seperti badai manik. Untuk sementara waktu, peluit tajam bergema di seluruh ruang. Penusuk cahaya keemasan gelap yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang. Kekuatan besar yang terkandung dalam penusuk cahaya terlihat jelas. Baju besi kuning Suan Secret Puppet bersinar terang, lalu membungkukkan tubuhnya dan bergegas menuju 12 raksasa, mengabaikan penusuk cahaya keemasan gelap yang masuk. Dentang-dentang, penusuk cahaya keemasan gelap meledak saat mengenai baju besi boneka suci Suan. Kecuali meninggalkan beberapa bekas putih, serangan itu tidak mempengaruhi boneka itu sama sekali. 2 bilah raksasa di tangan Suan Secret Puppet membuat tebasan berbentuk salib dan meluncurkan 2.300 meter lampu bilah kuning. Dentang, 2 lampu pedang berbentuk salib menebas hantu raksasa-raksasa berwajah kuda, membuat suara dentang. Permukaan raksasa-raksasa hantu berwajah kuda menyala dengan kristal ungu gelap. Sinar cahaya yang naik dari 12 raksasa terhubung satu sama lain melalui ilusi kompas di atas. Kerusakan lampu bilah tersebar ke semua hantu raksasa-raksasa. Raksasa berwajah kuda mundur beberapa langkah dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Wei Parubaya bermarga di raksasa cahaya keemasan dan wanita cantik bermarga Ki bermarga di Blue Tusk Demonic Lizard keduanya terkejut. Mereka juga menyerang pada saat yang sama di saat berikutnya. Raksasa cahaya emas mengangkat pedang cahaya raksasa dan menebas ke depan dengan busur emas raksasa. Cahaya pedang bulan sabit melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Sisik hitam Blue Tusk Demonic Lizard berdiri, dan tanduk merah di kepalanya mengisi kekuatan spiritual yang sangat besar, kemudian petir merah gelap diluncurkan ke 12 raksasa. Di belakang 12 raksasa, jenderal hantu berbaju hitam itu berwajah serius. Kompas di tangannya berputar dengan cepat. Pada pantasem kompas ungu di atas 12 raksasa, penunjuk berputar dengan cepat, menembakkan sinar 5 warna ke lampu pedang emas dan petir merah tua. Ledakan. Suara keras memekakkan telinga menyebar jauh. Ruang di mana kekuatan spiritual dari kedua sisi bertabrakan memiliki celah ruang yang besar. Ruang beberapa ratus mil dalam radius diselimuti oleh badai besar. Sosok raksasa itu perlahan-lahan ditutupi. Melihat dari kejauhan, berbagai lampu berkelap-kelip di langit. Ledakan gemuruh tidak ada habisnya. Dari waktu ke waktu, 1 atau 2 berkas cahaya akan ditembakkan ke tanah atau menghilang ke langit, menyebabkan goncangan hebat. Gunung-gunung berubah menjadi debu setelah dipukul. Satu demi satu lubang dengan radius 30 meter muncul. Di sisi lain, apakah itu tentara hantu atau pembudidaya ras manusia? Mereka semua melarikan diri ke dataran utara jauh sebelum perang dimulai, jangan sampai mereka terlibat dalam pertempuran tingkat negara pemahaman mistik. Ketika mereka berada lebih dari 100 mil jauhnya dari kelompok pertempuran, mereka semua berhenti. Di bawah komando pusat kekuatan negara surgawi, perang dimulai. Hampir 10.000 pembudidaya manusia dan makhluk hantu bercampur menjadi satu. Semua jenis lampu ditembakkan dengan tidak hati-hati. Di udara, lelaki tua dengan hidung botol dan 3 pembudidaya langit lainnya bertarung dengan 6 jenderal hantu. Ruang terdekat segera dipenuhi kabut hitam. Penguatan 3 legiun hanya sekitar 1.000 orang, dan pembudidaya dari benteng Taitian hanya sedikit lebih dari 1.000. Menurut jumlah orang, pembudidaya manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi pasukan hantu jauh lebih lemah dalam hal peralatan. Begitu mereka berada dalam pertempuran yang kacau, pasukan hantu tidak bisa lagi membentuk formasi yang paling mereka kuasai. Jadi secara umum, situasi di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang yang halus. Selama pertempuran kacau, Liu Ming diselimuti lapisan udara hitam. Beberapa hantu naga dan harimau berkeliaran di sekelilingnya bersama dengan Bitter Well Sword. Musuh ada di mana-mana di sekitarnya. Ho, Kapten hantu berambut merah muncul entah dari mana. Dilihat dari auranya, dia berada di tahap awal Real Pellet State. Bendera merah besar berkibar di tangannya,
dan ular piton besar berwarna merah darah terbang dan menggigit Liu Ming. Wajah Liu Ming berubah muram. Harimau kabut hitam setinggi 30 meter melawan piton berdarah di udara. Segera, sosoknya bergoyang dan menghilang. Kapten hantu berambut merah itu tertegun. Sesosok hitam memudar dengan sulit dipahami di belakangnya. Sosh, sebuah lengan yang terbungkus udara hitam menembus perut bagian bawah kapten hantu berambut merah itu. Kapten hantu berambut merah memiliki tampilan yang luar biasa. Tubuhnya disayat menjadi beberapa segmen oleh cahaya pedang ungu. Liu Ming melepaskan udara hitam dan mengumpulkan peralatan penyimpanan kapten hantu berambut merah. Dia membunuh seorang kapten hantu dalam sekejap, tapi dia sama sekali tidak terlihat bahagia. 3 bidak hantu hijau yang lebih ganas bergegas ke arahnya lagi. Sier, Liu Ming menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya. Kalajengking tulang seukuran kaki ditembakkan dan mendarat di bahunya dalam sekejap. Boom, Sier memancarkan tubuh cahaya keemasan yang menyilaukan pada bidak hantu, membuat mereka berteriak dengan mengerikan. Liu Ming melambaikan pedang di tangannya dan meluncurkan beberapa lampu pedang ungu. Dengan 3 teriakan berturut-turut, 3 bidak hantu itu ditebas menjadi 2. Sier, terus dukung dengan cahaya kemasan. Liu Ming dengan cepat menginstruksikan dengan Divine Dot. Ya Tuan, Sier menjawab tanpa ragu-ragu. Liu Ming melihat sekeliling, lalu dia bergerak menuju ruang dengan makhluk hantu yang lebih rendah, dengan sengaja menghindari beberapa kapten hantu berpangkat tinggi dan kelompok besar makhluk hantu. Dengan bantuan cahaya kemasan Sier, Bitterwell Sword dan Chehuan Totem, dia secara paksa membunuh semua makhluk hantu di jalannya dan bergegas ke sudut medan perang yang tidak mencolok. Sepanjang jalan, setidaknya 6 kapten hantu tewas di tangannya, letnan hantu dan makhluk hantu biasa bahkan lebih banyak lagi. Pada titik ini, Liu Ming menghela nafas lega di dalam hatinya. Pedang roda pahit bersinar dan berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan. Serangkaian teriakan terdengar. Lebih dari 20 makhluk hantu dalam jarak puluhan meter di depannya hampir tersapu olehnya. Mayat mereka jatuh dari udara seperti tetesan hujan. Pada saat ini, bayangan hijau muncul dari suatu tempat. Itu mengeluarkan cahaya hijau dari mulutnya dan melahap jiwa mayat yang tersisa. Melihat ini, Liu Ming melepaskan pedang roda pahit, dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang bayangan hijau. Tanpa diduga, lampu pedang melewati bayangan hijau seolah-olah telah menghantam udara. Hantu tipe jiwa. Liu Ming tergerak. Dia menghentikan Sier dari melepaskan cahaya keemasan, lalu hantu Chehuan Totem muncul dan menembakkan cahaya hijau untuk membungkus bayangan hijau. Bayangan itu menjerit ketakutan, tapi masih ditelan oleh Totem Chehuan. Beraninya kau membantai klanku dan menghancurkan sub jiwaku. Teriakan marah datang dari atas. Gelombang tak terlihat menyapu, mendorong makhluk hantu dan pembudidaya di sekitarnya pergi. Liu Ming buru-buru mendongak, hanya untuk melihat hantu berambut hijau dengan pelindung tulang memelototinya dari atas. Bab 1051, Pursuit dan Blood Hell Pill. Saat mata mereka bertemu, Liu Ming diam-diam mengeluh. Ini jelas seorang jenderal hantu. Itu kamu. Jenderal hantu dengan pelindung tulang itu tertegun sejenak, lalu dia mengenali Liu Ming dan meraung dengan marah. Pada hari itu, Liu Ming dan 3 lainnya menerobos arai pemakaman hantu di bawah hidungnya dan melarikan diri dari benteng Taitian, membuatnya malu. Jenderal hantu dengan armor tulang bersinar dengan lampu hijau, lalu pedang hijau berbentuk bulan sabit muncul di tangannya. Itu membesar hingga ukuran puluhan meter sambil menebas Liu Ming. Liu Ming tentu saja tidak akan mempertahankan serangan langsung dari jenderal hantu negara surgawi. Dia menginjak kakinya dengan berat, lalu dia nyaris menghindari tebasan itu. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menyerbu ke tengah pertempuran. Dia tersenyum pahit dalam pikirannya. Dia baru saja keluar dari sana, dan sekarang dia harus segera kembali. Namun, dia tidak punya pilihan. Meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak berpikir dia bisa melawan jenderal hantu negara surgawi. Dia hanya bisa melarikan diri menuju kelompok pertempuran yang paling padat, berusaha menghindari jenderal hantu dengan pelindung tulang. Nak, kemana kamu lari? Jenderal hantu dengan pelindung tulang itu berteriak dengan dingin dan mencengkeram udara. Rolling Yin Qi muncul dari udara tipis di belakang Liu Ming, berubah menjadi pusaran raksasa yang menyedotnya. Liu Ming hanya merasakan tubuhnya bergetar, dan kecepatannya sedikit melambat. Tapi saat berikutnya,
Udara hitam mengepul meluncur keluar darinya, dan sosoknya diperpanjang dengan suara berderak yang aneh, keluar dari hisapan pusaran. Tapi momen penundaan ini juga memperpendek jarak di antara mereka. Jenderal Hantu dengan pelindung tulang melemparkan bilah tulang ke kepala Liu Ming, mencoba menebas Liu Ming menjadi dua. Liu Ming dikejutkan oleh cahaya pedang yang cepat ini. Bahkan dengan gerakan lincahnya, dia tidak bisa mengelak lagi. Dia berbalik, dengan cepat memberi isyarat dan meludahkan manik bundar kuning. Itu adalah mutiara sungai gunung yang setengah jadi. Mutiara sungai gunung berputar dan bertambah besar. Fantasi gunung kecil muncul di atas Liu Ming. Saat bilah tulang hijau dan hantu gunung bersentuhan, ada dampak yang mencengangkan. Setelah hanya 1 detik, hantu gunung kecil itu runtuh dan kembali menjadi manik kuning. Liu Ming dipukul mundur oleh kekuatan besar, membuatnya muntah darah. Petik 2. Jenderal Hantu dengan pelindung tulang terkejut setelah melirik mutiara sungai gunung. Dia mencengkeram udara, dan telapak tangan hitam seukuran akre muncul dan meraih ke arah Liu Ming. Berdengung, sinar cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari bahu Liu Ming, mengenai Jenderal Hantu dengan pelindung tulang. Jenderal Hantu dengan pelindung tulang itu terkejut setelah merasakan aura yang terkandung dalam cahaya keemasan. Bahkan pembangkit tenaga listrik negara surgawi seperti dia tidak berani menyentuhnya. Telapak tangan hitam raksasa diblokir di depan Jenderal Hantu. Sinar cahaya keemasan bisa menghilangkan udara hitam di atasnya, tetapi telapak tangan raksasa itu meraih dan dengan mudah menghancurkan sinar keemasan itu. Momen singkat yang dibeli Xier sudah cukup baginya untuk menarik napas lega. Setelah mengambil Mountain River Pearl, dia berkedip dan muncul sejauh 30 meter. Dia membuat gerakan pedang, dan cahaya pedang ungu menggulingkannya dan bergegas menuju sebuah celah di medan perang utara. Karena dia tidak bisa berbaur dengan kerumunan, dia meninggalkan medan perang begitu saja. Melihat ini, Jenderal Hantu dengan pelindung tulang menunjukkan sedikit keraguan. Dia melihat pertempuran pembangkit tenaga listrik negara surgawi di atas. Meskipun ada satu ras manusia Celestial State yang berkurang, pria tua berwajah hijau dan 3 jenderal hantu lainnya telah kelelahan selama pertarungan dengan Golden Light Heavenly Soldier. Meski 5 lawan 4, situasinya masih berimbang. Jenderal hantu dengan pelindung tulang sedikit ragu, dan Liu Ming hampir menghilang ke langit yang jauh. Jenderal hantu dengan mata armor tulang menyala. Kebencian di hatinya menang pada akhirnya. Dia membungkus dirinya dengan lampu hijau dan mengejar Liu Ming. Tinggi di langit, lelaki tua berwajah hijau itu melihat bahwa Jenderal Hantu dengan pelindung tulang benar-benar meninggalkan medan perang untuk mengejar seorang kultivator manusia, dan dia ingin segera mengirimkan transmisi suara. Ledakan. Bola api 300 meter diluncurkan ke arahnya. Orang tua Sekte Taiking dengan hidung botol menembak naga api dan ular api dari manik merah menyala. Pria tua berwajah hijau itu tidak punya pilihan selain melupakan pengiriman transmisi suara dan menanganinya dengan hati-hati. Pria tua berhidung botol melambaikan tangannya dan meluncurkan simbol sambil melihat kedua lampu pelarian yang telah meninggalkan medan perang. Mengapa Jenderal Hantu mengejar Liu Ming? Tapi dengan cara ini, akan ada satu Jenderal Hantu yang lebih sedikit, tapi sayang sekali untuk Liu Ming, pria tua berhidung botol itu memikirkannya, lalu dia mendapatkan kembali fokusnya. 2 hari kemudian, di suatu tempat di dataran yang tampaknya tandus, ribuan mil di utara benteng Taitian, makhluk hantu abu-abu yang menyerupai tupai menyembul keluar dari lubang di tanah ketika cahaya pedang ungu menyilaukan bergerak melewatinya dari atas. Anehnya, dalam cahaya pedang ungu, masih ada sepasang sayap perak, yang menutupi cahaya perak ungu dengan lapisan cahaya perak. Ketika sayap mengepak sedikit, itu akan menyebabkan peluit pedang. Makhluk hantu berpangkat rendah ini ketakutan kembali ke guanya. Cahaya pedang ungu menghilang ke langit, dan semuanya segera kembali tenang. Makhluk hantu tupai menjulurkan kepalanya lagi, tetapi pada saat ini, lampu hijau lain melintas. Makhluk hantu tupai mengeluarkan teriakan aneh, lalu menyelam kembali ke sarangnya. Lampu pelarian hijau juga sangat cepat, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Mereka tentu saja Liu Ming dan Jenderal Hantu dengan pelindung tulang yang meninggalkan medan perang di benteng Taitian. Liu Ming telah melarikan diri begitu lama sehingga mereka sudah jauh dari benteng Taitian. Jenderal Hantu dengan pelindung tulang itu mungkin terlalu keras kepala sehingga dia mengejar Liu Ming selama 2 hari. Dalam lampu pelarian hijau, Jenderal Hantu dengan pelindung tulang terlihat sangat jelek.
Dia awalnya ingin membunuh pembudidaya manusia ini dengan cara cepat untuk melampiaskan kebenciannya. Dia tidak menyangka bahwa junior manusia ini meskipun memiliki kultivasi yang rendah, kekuatan spiritualnya kental dan kecepatan melarikan diri yang cepat, yang jauh di luar dugaannya. Dengan pedang lawan terbang dan bantuan sayap perak, jenderal hantu dari negara surgawi seperti dia masih tidak bisa menyusulnya. Dia bahkan hampir kehilangan jejak Liu Ming beberapa kali. Tentu saja, ini juga karena dia kelelahan selama pertempuran dengan prajurit surgawi cahaya emas, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan aslinya. Tapi meski begitu, dia sangat marah. Dia ingin mencabik-cabik Liu Ming untuk melampiaskan kebenciannya. Pada saat yang sama, dia juga sangat tertarik dengan kalajengking tulang Liu Ming. Cahaya keemasan bisa membuatnya takut, dan ada perasaan aneh yang melampaui yin dan yang. Ini membuatnya semakin serakah. Dia bahkan lebih enggan melepaskan junior manusia ini. Dalam cahaya pedang ungu di depannya, Liu Ming tidak terlihat lebih baik. Dia melarikan diri sampai ke titik ini, mengubah arah beberapa kali atau secara paksa meningkatkan kecepatan melarikan diri, tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan jenderal hantu di belakangnya. Kekuatan spiritualnya hampir habis beberapa kali. Liu Ming hanya bisa mengkonsumsi obat mujarab dan terus melarikan diri. Tanpa disadari, mereka telah melakukan perjalanan sejauh puluhan ribu mil jauhnya. Jenderal hantu dengan wajah pelindung tulang berubah suram sekarang. Dia meninggalkan medan perang tanpa izin karena dendam pribadi. Jika Yang Mulia Gu mengetahuinya nanti, dia akan dihukum berat. Junior manusia ini juga pandai dalam teknik melarikan diri, jadi dia masih belum berhasil. Setelah ragu-ragu, dia akhirnya mengeluarkan ramuan merah gelap dan mengkonsumsinya. Wajahnya langsung menjadi sangat terdistorsi. Beberapa mil di depan, Liu Ming melewati gunung yang menjulang tinggi, lalu lembah yang bergulung muncul di depannya. Dia melihat sekeliling dengan heran. Ada awan hitam di dekat lembah, memancarkan yin qi yang menggigit. Ini adalah lereng Hering Roh yang dia datangi sebelumnya. Setelah mati-matian menggunakan seni mistik untuk melarikan diri, dia tiba-tiba terbang ke sini. Namun, bisa jadi karena perang, pasukan di Spirit Vulture Slope semuanya telah dievakuasi saat ini, tetapi pesona di bawah tampaknya berhasil. Saat dia hendak terbang melewati sini, dia tercengang. Dia menoleh ke belakang dan melihat lampu pelarian hijau bercampur dengan potongan-potongan lampu merah. Itu dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Hanya dalam belasan detik, lampu pelarian hijau berada kurang dari beberapa ratus meter di belakangnya. Segera setelah itu, lampu pelarian hijau membelah dengan suara keras yang mengobrak-abrik ruangan. Liu Ming terkejut. Sayap mengepak, dan dia mengelak ke samping. Meskipun Liu Ming mengelak dengan cepat, satu sayap masih terluka oleh lampu pelarian hijau. Darah biru mengalir keluar darinya. Liu Ming menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam sayap perak, dan lukanya mulai pulih. Namun, sekarang dia tidak bisa secara fleksibel menggunakan Beast Armor taktik untuk berakselerasi. Aku butuh banyak usaha, dan kamu bahkan menyia-nyiakan kupil darah neraka yang berharga. Nak, beri aku hewan peliharaan spiritualmu, dan aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Jenderal hantu dengan tulang muncul puluhan meter di belakang Liu Ming. Pada saat ini, ada cahaya merah samar di sekelilingnya. Wajah Liu Ming tampak ragu untuk beberapa saat. Setelah memastikan bahwa dia tidak bisa menyingkirkan lawan dengan teknik melarikan diri, dia segera mendengus dan melepaskan bendera biru. Pengadilan kematian. Jenderal hantu dengan pelindung tulang mencakar setelah melihat tindakan Liu Ming. Telapak tangan raksasa udara hitam seukuran akre membanting di atasnya.